Bab 291, Anak Nakal dari Rumah Ho. Pada tahun pertama Yonghe, saat aku berada di Guizhou, di awal akhir musim semi, aku bertemu di paviliun anggrek di Sanyin, Kueiji. Karena dia tidak yakin apa yang akan dilakukan Rumah Ho selanjutnya, meskipun dia kelelahan setelah beberapa hari berada di ruang pemeriksaan, Zupingan juga daripada langsung istirahat, dia meletakkan pulpen, tinta, kertas dan batu tinta di atas meja di ruang tamu dan mulai berlatih kaligrafi dengan pergelangan tangan digantung. Karena jika tidak terjadi apa-apa, dia harus segera mengikuti ujian kekaisaran. Ujian kekaisaran adalah satu-satunya ujian yang tidak ditranskripsikan dalam ujian kekaisaran. Setelah ditulis, diserahkan langsung kepada kaisar untuk dibaca, dan tidak perlu perantara untuk menyalinnya lagi. Sampai batas tertentu, kaligrafi seringkali lebih penting daripada artikel dalam ujian kekaisaran. Selain menyuruh orang menyiapkan pulpen, tinta, kertas, dan batu tinta, Li Su juga punya banyak buku, termasuk salinan, kata pengantar lanting, ini. Meskipun kata pengantar paviliun anggrek ini adalah salinan, gaya penulisannya tidak agresif atau kuat, bebas dan mudah untuk ditarik kembali dan dibuka, titik-titiknya tenang dan pesonanya terkendali sikap elegan, yang dipuji sebagai imitasi kelas atas. Meskipun skripnya berjalan, namun tetap memberikan referensi yang bagus untuk kaligrafi. Hingga saat ini, Zupingan telah menulis kata pengantar lanting sebanyak 2 kali, dan akan menulis untuk ketiga kalinya, hanya menyisakan 3 kata terakhir. Saat Zupingan hendak menyelesaikan penulisan ketiga karakter ini dan beristirahat sejenak, dia tiba-tiba mendengar hembusan angin di telinganya. Dia melihat parabola di udara dari sudut matanya, dan kemudian melihat seekor katak terbang di atas kertas nasi tempat dia berlatih kaligrafi, kertas nasi yang saya tulis ternoda tinta. Setelah mendarat di atas kertas nasi, di bawah kelembaman, katak itu melompat dan membalikkan tinta yang telah diteliti Zupingan. Kemudian, katak itu berbaring di sudut meja, menatapnya dengan mata besar melotot, tampak polos. Benda ini mungkin sedang berhibernasi dan seseorang menggalinya. Ketika katak itu mendarat di atas kertas, Zupingan mendengar ledakan tawa dari belakangnya saat seorang anak nakal berhasil melakukan leluconnya. Zupingan berbalik dan melihat seorang anak laki-laki nakal berumur sekitar 6 atau 7 tahun, dengan kepala seperti harimau, alis tebal dan hitam, wajah agak gemuk, dan jaket berlapis kapas yang berbulu halus. Di kakinya ada sepasang sepatu bot pendek bersol hitam. Ketika anak nakal itu melihat Zupingan berbalik, wajah kecilnya yang gemuk dipenuhi dengan rasa pencapaian, dan dia memandang Zupingan dengan ekspresi sombong dan tertawa. "Apakah ini milikmu?" Zupingan menangkap katak itu di tangannya tanpa rasa takut sama sekali, dan menatap anak nakal yang berlari ke kamarnya pada suatu saat. Dia bertanya dengan suara hangat sambil tersenyum, tidak menunjukkan kemarahan sama sekali. "Itu milikmu, orang kampung, kalau bukan milikku." Bocah nakal itu memandang Zupingan dengan ekspresi provokatif di wajahnya, tangan kecilnya yang gemuk terlipat di depan dadanya, dan kata-katanya tidak sopan. Anak nakal ini berbicara seperti orang udik. Dia pasti dihasut oleh beberapa orang yang bijaksana. Tetapi, setelah mendengar kata-kata provokatif dan kasar dari anak nakal itu, senyuman di wajah jujur Zupingan tidak berkurang setengahnya, tetapi menjadi lebih penuh kasih sayang, seolah-olah dia tidak bisa mendengar provokasi dalam kata-kata anak nakal itu. "Oh, itu milikmu. Nah, teman kecil, di mana keluargamu?" Zupingan bertanya dengan senyum lembut di wajah jujurnya dan suara lembut. Benar-benar tidak ada gunanya, sama seperti para pelayan dan anak laki-laki di rumah. Sangat lembut, pandang rendah. Melihat senyuman lembut di wajah Zupingan, anak nakal itu mengangkat kepalanya 45 derajat dengan jijik dan mendengus menghina. "Tuan muda keluar untuk bermain sendirian, dasar udik." Jadi, setelah mendengar pertanyaan Zupingan, anak nakal itu menantang Zupingan dengan ekspresi kasar di wajahnya, menarik dan berbau busuk. "Oh, sendirian." Zupingan merasa lega ketika mendengar apa yang dikatakan anak nakal itu, lalu berjalan mendekat sambil tersenyum lembut dan menggendong pria kecil gendut itu dan meletakkannya di pangkuannya. 1, 2, 3, 4, tidak ringan dan tidak berat, itulah anak nakal.
Beberapa pukulan di pantat. Mendengar lolongan anak nakal itu, Zhu Ping'an merasa begitu nyaman. Bocah nakal ini berani menarik seperti ini sendirian. Jangan pedulikan binatang kecil. Anda harus dipukuli jika Anda mengetahui kesalahan Anda dan tidak memperbaikinya. Anda harus dipukuli jika Anda kasar kepada orang lain. Anda harus dipukuli jika Anda tidak menghormatinya meskipun Anda lebih tua dalam nama saja. Petik 2. Orang udik yang tak terhitung jumlahnya, kamu berani memukulku. Tunggu saja. Ayo, aku akan memanggil seseorang untuk berurusan denganmu. Petik 2. Bocah nakal itu berteriak, wajah kecilnya yang gemuk sangat marah. Anak udik desa yang tadinya terlihat selembut para pembantu dan pembantu di rumah ini tiba-tiba menjadi berani. Ia sudah cukup umur untuk berani memukul dirinya sendiri, tapi kalau dipikir-pikir sejak ia masih kecil, bahkan neneknya pun tak segan-segan mengucapkan kata-kata kasar. Baginya, tapi dipukul oleh orang udik ini hanyalah sebuah rasa malu dan hina, jadi dia berteriak minta tolong. Haha, saya masih belum tahu bagaimana cara bertobat. Jika kamu tidak tahu cara merawat hewan kecil, haruskah kamu memukuli mereka? Jika kamu tidak memperbaiki kesalahanmu setelah mengetahui kesalahanmu, haruskah kamu memukuli mereka? Jika kamu kasar kepada orang lain, haruskah kamu memukul mereka? Jika kamu tidak menghormati orang yang lebih tua, haruskah kamu memukuli mereka? Zhu Ping'an bertanya lagi, tidak ringan atau kasar. Setelah beberapa tamparan, dia bertanya sambil membersihkan anak nakal itu. Kamu berani memukulku? Teriak anak nakal itu dan mengancam. Coba saja, jawab Zhu Ping'an dengan senyum naif, lalu mencobanya. Kamu berani memukulku? Tunggu saja. Meski pemukulan itu tidak terlalu menyakitkan, bocah nakal itu merasa dunianya telah terbalik. Mansion anak nakal yang sudah terbiasa tidak bisa menerimanya, jadi dia berteriak agar Zhu Ping'an terlihat baik. Bocah nakal ini sangat keras kepala. Zhu Ping'an tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan hendak melanjutkan mendidik pria kecil gendut itu ketika dia mendengar suara jelas loli kecil datang dari luar pintu, seolah dia sedang menyapa bibinya dengan sopan. Halo Bibi, kamu di sini. Mungkinkah ada orang dewasa di sini? Zhu Ping'an menghentikan tangannya dan melihat keluar. Di hadapannya ada seekor loli kecil yang lucu, berusia sekitar 4 tahun. Loli kecil itu memiliki mata besar dan pupil hitam, dan tersenyum manis, senyumnya polos dan sangat manis. Loli kecil itu juga berpakaian sangat bagus, dan dia terlihat seperti tuan muda dari Hall Mansion. Namun, Zhu Ping'an tidak melihat bibi loli kecil itu menyapanya. Idiot Brother Rui, lari cepat. Pada saat ini, loli kecil itu berteriak dengan keras, lalu berbalik dan berlari keluar halaman dengan kaki pendeknya, seolah-olah dia sedang dikejar oleh seekor anjing. Sepertinya dia sudah bekerja sama berkali-kali. Hampir di saat yang bersamaan, bocah nakal yang sedang digosokkan ke kaki Zhu Ping'an juga memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri, menghentakkan kaki ke pintu, dan secara provokatif berkata kepada Zhu Ping'an. Dasar udik, beraninya kamu memukulku, kamu tunggu untukku. Kemudian, agar Zhu Ping'an tidak menyusul, anak nakal itu lari seperti anjing gila, dan mau tidak terlihat melarikan diri dalam sekejap mata. Nah, ternyata loli kecil itu baru saja bernyanyi tentang strategi kota yang kosong. Dia sangat pintar di usia yang begitu muda, dia hampir sama pintarnya dengan Li Su ketika dia masih kecil. Mungkin loli kecil inilah yang menghasut anak nakal itu untuk melempar katak tadi. Dia membiarkan anak nakal itu maju dan dia bersembunyi di luar untuk pamer. Kalau tidak, dia tidak akan muncul secepat itu. Haha, kurasa anak nakal itu sangat berterima kasih kepada loli kecil. Haha, anak nakal ini dijual oleh loli kecil, dan dia pasti akan membantunya menghitung uangnya. Menariknya, dia mungkin akan menjadi gadis yang licik saat dia besar nanti. Bab 292 Zhou gemuk. Setelah anak-anak nakal itu pergi, Zhu Ping'an merapikan meja berantakan yang dibuat oleh anak-anak nakal itu, menangkap katak yang tidak bersalah di tangannya, berjalan keluar pintu, meletakkan katak itu di taman bunga di luar, lalu menutupinya dengan tanah secara longgar. Oke. Mari kita lanjutkan hibernasi. Setelah itu saya kembali ke kamar lagi, meletakkan pulpen, tinta, kertas dan batu tinta, dan melanjutkan latihan kaligrafi.
Kali ini tidak ada anak nakal yang mengganggunya, sampai seorang pelayan kecil datang mengatakan bahwa rumah Hou sedang mengadakan resepsi makan malam, jadi Zupingan mengumpulkan pena, tinta, kertas dan batu tinta dan mengikuti pelayan kecil itu ke aula depan di mana perjamuan itu diadakan. Belok kiri dan kanan, lewati beranda pegunungan, dan lewati beberapa pintu sebelum sampai di tempat jamuan makan. Ini adalah ruang tamu, dengan layar kayu cendana merah yang diukir dengan pola pinus dan bangau serta bertatahkan dasar batu giok di pintunya. Ada beberapa meja dengan kepala miring di kedua sisinya, dan ada 5 atau 6 vas porselen besar dan marmer plakat ditempatkan pada mereka. Perabotan di ruang tamu didekorasi dengan indah, diukir dengan cermat, dan bertatahkan marmer, batu permata, enamel, del. Meski terlihat cantik, mereka memiliki kecurigaan yang kuat untuk mencoba menjadi kaya. Ada bagian tengah dan bait yang tergantung di tengah tepat di atas ruang tamu. Bait itu berbunyi, pakaian kasar, makanan sederhana, dan teh. Saya menikmati berkah ini. Jika keluarga mengatur negara dan dunia, hal-hal seperti itu akan terjadi, dibiarkan begitu saja. Bahkan dengan makanan dan teh sederhana, itu saja. Kemewahan yang luar biasa. Bait ini seharusnya ditinggalkan oleh nenek moyang keluarga Li yang mengikuti Zhu Yuanzhang mendirikan negara. Namun, melihat perabotan di ruang tamu, saya tahu bahwa bait nenek moyang keluarga Li sia-sia. Ketika dia memasuki ruang tamu, Zupingan menemukan bahwa semua orang sudah duduk. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan. Duduk di tengah adalah seorang wanita tua berambut perak yang tampak seperti berusia 60-an, dia seperti bulan. Wanita kedua, ketiga, keempat dan keenam dari keluarga Hou semuanya duduk mengelilingi wanita tua itu, dengan Li Su duduk agak jauh. Wanita tua dari rumah Hou menggendong loli kecil di pelukannya. Loli kecil itu menggigit jari gemuknya dan memandang ke arah Zupingan. Ada juga seorang anak nakal yang bersandar di lutut wanita tua itu, memandang Zupingan di depan pintu dengan tampilan yang provokatif. Begitu Zupingan memasuki ruang tamu, semua orang menoleh untuk melihat Zupingan. Hei, siapa kakak laki-laki ini? Apakah dia yang kita tunggu? Kenapa kamu ada di sini? Niu-Niu mulai lapar karena menunggu, menutupi perutnya dengan kertas, menatap Zupingan dengan ekspresi imut di wajahnya dan bertanya. Benar, kami telah menunggu begitu lama, dan aku serta adikku masih belum cukup sopan. Anak laki-laki nakal yang bersandar pada wanita tua dari rumah Hou memandang Zupingan dengan wajah provokatif dan berkata. Kemudian, wajah wanita tua dari rumah Hou, yang sudah buruk, berubah menjadi lebih buruk. Wanita keenam dari rumah Hou menutup mulutnya. Mendengar ini, dia tertawa kecil dan menatap Zupingan dengan mata penuh rasa sombong. Dipahami. Pelayan kecil tadi mungkin dihasut oleh salah satu dari mereka dan sengaja menunda meneleponnya untuk waktu yang lama. Menarik sekali. Sepertinya ada banyak orang di Hou Mansion yang tidak senang denganku. Saya sangat malu pada diri saya sendiri karena datang terlambat. Zupingan membungkuk dan meminta maaf kepada semua orang. Dia dengan sigap mengakui bahwa dia terlambat dan tidak menarik pelayan kecil yang baru saja memanggilnya untuk berkonfrontasi siap. Bagaimana saya bisa membiarkan diri saya menguasainya? Akan lebih baik jika saya mengakui kesalahan saya secara langsung dan sigap. Itu saja, duduklah. Wanita tua dari rumah Hou, yang duduk di tengah, melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Zupingan untuk duduk. Kemudian seorang pelayan kecil berjalan ke arah Zupingan dan membawa Zupingan ke sana ruangan lain. Etiket kuno, selama 7 tahun. Pria dan wanita duduk di meja berbeda dan makan di peralatan berbeda. Artinya, ketika seorang anak mencapai usia 7 tahun, laki-laki dan perempuan tidak bisa duduk bersama atau makan di meja yang sama. Di rumah Hou, ini bahkan lebih khusus lagi. Wanita tua itu dan yang lainnya duduk di sebuah meja, sementara Zupingan duduk di meja sendirian, tanpa ada yang menemaninya. Tampaknya Hou Mansion tidak menganggapnya serius. Zupingan menjadi lebih yakin tentang masalah ini setelah dia duduk. Makanan disajikan satu demi satu dengan mewah dan mewah. Bahkan Zupingan memiliki lebih dari 10 hidangan di atas meja, belum lagi meja wanita tua dari rumah Hou dan lainnya. Leluhur, aku tepat waktu untuk makan malam.
Sebuah suara unik untuk anak laki-laki di masa perubahan suara datang dari luar pintu. Lalu aku melihat seorang pria gemuk yang kukenal berlari masuk. Pria gendut ini sangat familiar. Dia adalah orang terakhir di antara sekelompok murid bangsawan yang memasuki kota di gerbang kota. Dia juga orang yang mencium semua yang dia bawa ketika dia sedang mengantri untuk ujian. Gambar tersebut menyiratkan bahwa dia telah berciuman, pria gendut aneh yang stabil itu. Ketika saya mendengar orang memanggilnya Fatih Zhou atau Master Zhou di gerbang kota, saya mengira nama belakangnya adalah Zhou, tetapi saya tidak menyangka bahwa nama belakangnya adalah Li. Pria gendut ini tidak sama dengan pria gendut Sueci. Pria gendut ini adalah nenek moyang generasi kedua yang murni. Dari dalam hingga luar juga memancarkan suasana bekas yang kuat. Pria gemuk ini adalah yang paling dicintai di antara cucu-cucu keluarga Hou dan wanita tua dari keluarga Hou. Ekspresi wajahnya masih sedikit tidak terganggu. Wajahnya dipenuhi senyuman dan matanya menyipit karena tawa. Kamu cucu monyet, hidungmu sangat bagus sehingga kamu datang ke sini setelah mencium aroma nasi. Wanita tua dari rumah Hou tersenyum lebar, memberi isyarat kepada pria gemuk itu untuk datang, dan bertanya dengan prihatin, kenapa kamu tidur di sini? Kamu akan segera sampai, kenapa kamu tidak tidur lebih lama? Kamu menghabiskan 9 hari 7 malam di ruang pemeriksaan, tapi nenekmu khawatir, dan nenekmu tidak bertanya kepadamu, bagaimana hasil ujianmu kali ini? Mendengar perkataan wanita tua dari rumah Hou, dia berkata dengan tatapan arogan, jangan khawatir, leluhur, cucumu berada di sisi yang aman kali ini. Zupingan di meja lain terdiam setelah mendengar kata-kata pria gendut itu, apakah kamu pernah menciumku? Oke. Li Su, yang sedang duduk di meja, memutar matanya ketika mendengar ini. Dia sudah lama mendengar bahwa sepupu dari keluarga pamannya ini adalah yang paling tidak bisa diandalkan, serakah, dan merasa benar sendiri. Saya tidak tahu seberapa besar usaha yang dilakukan paman saya agar dia lolos ujian nasional, tapi sekarang dia masih berani mengatakan bahwa dia telah lulus, itu konyol. Jika apa yang dikatakan Zupingan dapat dibenarkan, saya tidak mengerti dari mana Anda mendapatkan kepercayaan tersebut. Oke, kamu tahu monyetku adalah orang yang menjanjikan. Wanita tua dari rumah Hou tersenyum lebih tulus setelah mendengar ini. Tidak sia-sia ibumu dan yang lainnya pergi ke kuil untuk mendoakanmu. Hei, siapa kamu? Pria gendut itu berjalan ke ruang tamu dan hendak pergi ke meja wanita tua rumah Hou ketika dia tiba-tiba memperhatikan Zupingan, berhenti dan bertanya dengan wajah gemuk. Sebelum Zupingan berbicara, anak nakal yang sedang bersandar pada wanita tua dari rumah Hou berlari keluar dan melolong mendengar suara itu. Dia adalah orang udik yang mengambil keuntungan. Bocah nakal itu menunjuk ke arah Zupingan dan berkata kepada pria gemuk dengan mata menyipit. Mendengar ini, Fatih Zhou memandang Zupingan dengan jijik. Orang dusun itu ternyata paria. Anda berani memanfaatkan Lin Huai Marquis Mansion kami. Ruier, apa yang kamu bicarakan? Dia adalah calon ipar kelimamu. Wanita keenam dari keluarga Hou menutup mulutnya dan tersenyum. Kecuali Li Su dan pelayan kecil Baozi di belakangnya, tidak ada orang lain yang berniat mendidik anak nakal itu tentang Zupingan. Saya tidak ingin anak udik menjadi saudara ipar saya yang kelima. Saya ingin sepupu nenek saya menjadi saudara ipar saya yang kelima. Saya tidak ingin anak udik ini menjadi saudara ipar saya yang kelima. Bocah nakal itu memandang Zupingan dengan wajah tidak senang dan berteriak. Ahem, Tong Yan Wuji, Tong Yan Wuji. Oke, kemarilah Ruier. Datanglah ke saudari. Wanita muda kedua dari rumah Hou memegang sapu tangan di tangan rampingnya dan terbatuk, setengah berusaha melicinkan semuanya kepada anak nakal itu. Bab 293, Anda juga berpartisipasi dalam ujian. Tentu saja, Zupingan tidak akan mengambil hati kata-kata anak nakal itu. Selain itu, jika Li Su benar-benar menikah dengan keluarga bibinya seperti yang dikatakan anak nakal itu, dia akan sangat senang melakukannya. Tapi sekarang kita harus menunggu Li Su mengusulkan untuk membatalkan pertunangan. Meski demikian, perilaku buruk anak nakal tetap memerlukan pendidikan. Bagaimanapun juga, pohon kecil tidak akan tumbuh lurus jika tidak diperbaiki, dan pohon tidak akan tumbuh lurus jika tidak diperbaiki. Tentu saja, tidak perlu terburu-buru.
Fatih Zhou awalnya akan makan di meja Nyonya Hou, tetapi karena ada orang luar seperti Zhu Ping'an, Nyonya Hou memutuskan untuk membiarkan Fatih Zhou makan di meja Zhu Ping'an. Lagi pula, selama 7 tahun, pria dan wanita duduk di meja yang berbeda dan makan dengan peralatan yang berbeda. Anda tetap harus memperhatikannya di depan orang luar. Siapa saudari ini? Fatih Zhou datang ke meja Zhu Ping'an dan menemukan Li Su. Ini dari rumah paman ketigamu, Shikako. Pergi dan taruh beberapa hidangan ini di atas meja. Monyet-monyetku suka memakannya. Wanita tua dari rumah Hou hanya memperkenalkannya dengan santai, dan kemudian berhenti kepadanya memintanya untuk mengambil porsi hidangan favorit Fatih Zhou di meja mereka. Tampaknya Li Su tidak dianggap serius oleh wanita tua di rumah markis. Oh, ternyata itu saudari Suer. Ya, kita sudah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun, dan saudari Suer semakin tinggi. Fatih Zhou menyentuh dagu dan dagunya, menatap Li Su ke atas dan ke bawah dengan mata kecilnya. Halo, saudara Yanzu. Li Su tersenyum, tetapi dia tidak memiliki kesan yang baik tentang sepupu ini di dalam hatinya. Fatih Zhou, yang bernama lengkap Li Yanzu, adalah putra sah Li Tingzu, putra tertua dari Hou Mansion. Saya berumur 18 tahun ini, dan saya sudah bertunangan. Orang yang bertunangan dengan saya adalah wanita muda ketiga dari Ding Yuan Hou Mansion. Dia adalah putri sah dari istri kedua rumah Ding Yuan Hou. Segera, Zijuan mengarahkan pelayan kecil itu untuk membagi makanan. Setelah pengaturan ulang, dia berjalan ke arah wanita tua itu dan menjawab. Ya, oke, monyet kecilku sangat lapar untuk ujian ini. Ayo duduk. Wanita tua itu mendengar jawaban Shikako bahwa makanannya sudah diatur, jadi dia melambaikan tangannya dan memerintahkan makanan untuk disajikan. Dia memang cucunya. Ketika Fatih Zhou tiba, 8 hidangan lagi ditambahkan ke meja, termasuk sirip hiu, sarang burung, del. Selain makanannya yang banyak, Markis Mansion ini juga sangat megah. Misalnya, ketika mereka masing-masing makan, ada pelayan dan pelayan yang menunggu mereka, dan ada juga pelayan yang memegang whisky, baskom, dan sapu tangan. Ketika mereka melihat bahwa tuannya sedang membutuhkan, mereka akan dengan penuh perhatian memberikannya kepada mereka. Tentu saja Zhu Ping'an tidak memilikinya. Ada banyak makanan, dan Zhu Ping'an tidak sopan. Selama beberapa hari di ruang ujian, dia mengandalkan reputasi buruknya dan tidak bisa makan enak atau kenyang. Dia juga mual, jadi sekarang karena ada kelezatan yang begitu kaya, Zhu Ping'an tidak akan sopan. Wanita ke-6 dari rumah Hou melirik Zhu Ping'an saat dia makan, dan kemudian membenci Zhu Ping'an. Dia memang orang udik, seolah-olah dia belum pernah makan. Meskipun dia tidak jelek karena popularitasnya, dia makan terlalu banyak. Dasar orang udik. Berapa hari kamu belum makan? Fatih Zhou, yang duduk di seberangnya, memandang nafsu makan Zhu Ping'an dengan ekspresi jijik di wajahnya. Sudah 9 hari 7 malam. Saya belum makan banyak. Zhu Ping'an meletakkan sumpitnya dan menelan siku kristal di mulutnya, menjawab. 9 hari 7 malam. Apa yang kamu lakukan? Ini masih 9 hari 7 malam. Fatih Zhou menyipitkan matanya dan bertanya dengan nada meremehkan. Udik ini ternyata 7 hari 9 malam, sama seperti saat dia mengikuti ujian, hanya saja dia mengikuti ujian bersama. Udik ini tidak tahu apa yang dia lakukan, tapi itu juga 7 hari dan 9 malam. Pada saat yang sama, mengapa saya merasa sangat diremehkan? Fatih Zhou menyipitkan matanya dan sangat meremehkan Zhu Ping'an sehingga dia bahkan malu karena dia dan Zhu Ping'an memiliki 9 hari 7 malam yang sama. Adegan di mana saudara Li menciumku di depan gerbang Gong Yuan masih samar-samar bergema di benakku. Zhu Ping'an mengambil secangkir teh, menyesapnya, memikirkannya sejenak, lalu memandang ke arah Fatih Zhou di seberang dan menjawab dengan senyum tipis. Di depan gerbang Gong Yuan, berciuman, apakah kamu juga ikut ujian? Fatih Zhou bertanya dengan heran, suaranya sedikit keras karena dia sangat terkejut. Apakah Anda juga mengikuti ujian? Kalimat ini keras dan tiba-tiba, dan sulit untuk tidak diperhatikan, jadi semua orang di meja sebelah wanita tua dari rumah Hou mendengarnya dengan jelas. Mendengar dari Fatih Zhou bahwa orang desa itu juga ikut serta dalam ujian,
wanita tua dari rumah Hou dan anggota meja lainnya sangat terkejut. Mereka mengira Zhu Ping'an hanyalah seorang sarjana miskin dari pedesaan, tetapi mereka tak disangka ternyata ia menjadi calon peserta ujian. Dia tampaknya tidak terlalu muda pada usia ini, tapi dia sudah lulus ujian. Dilihat dari kondisinya, dia pasti tidak akan seperti Fatih Zhou, yang keluarganya harus menyediakan uang untuk mencari koneksi untuk disumbangkan ke Imperial Colege. Dia hanya bisa mengikuti ujian sendiri. Faktanya, ketika orang kaya Li mengirim seseorang untuk mengatakan bahwa Li Su bertunangan, orang tersebut menjelaskannya. Dia mengatakan bahwa orang yang bertunangan dengan Li Su adalah seorang petani di pedesaan, dan kemudian lulus ujian yudisial. Hanya karena wanita tertua dari rumah Hou akan memberitahu Li Su tentang putra kandungnya, dia sangat marah ketika mendengar berita bahwa Li Su bertunangan. Ketika dia marah, dia tidak memikirkan ujian berikutnya, tapi baru teringat keluarga penduduk desa, saya baru lulus ujian sarjana tahun ini. Setelah mendengar kata-kata Fatih Zhou, Li Su menggerakkan bibirnya sedikit. Awalnya dia tidak nafsu makan, tetapi ketika dia melihat secangkir bubur sarang burung di depannya, nafsu makannya tiba-tiba meningkat. Dengan tangannya yang ramping, dia dengan ringan meraihnya ujung sendok dan perlahan mengambil waner yang lembut. Dia hanya meminum setengah sendok makan sup dalam satu tegukan tanpa mengeluarkan suara apapun. Lalu ia mencelupkan bibirnya dengan sapu tangan dan tersenyum tipis, seolah sudah cukup puas dengan bubur sarang burung walet. Nah, saat kita berbaris, tidak jauh di belakang saudara Li. Zhu Ping'an mengangguk. Jadi, bagaimana hasil ujianmu? Setelah mendengar bahwa Zhu Ping'an juga berpartisipasi dalam ujian, Fatih Zhou memiliki pendapat yang sedikit lebih tinggi tentang Zhu Ping'an, setidaknya rasa jijik di matanya yang menyipit tidak begitu kuat. Selama ujian, saya mendapat nomor buruk. Zhu Ping'an tidak langsung menjawab pertanyaan Fatih Zhou. Hahaha, kalau begitu kamu sengsara. Bagaimana kamu bisa terus menulis di nomor bau? Sudah ratusan tahun, mereka yang ditugaskan pada ujian nomor bau belum lulus ujian. Dalam lingkungan seperti itu, orang-orang hampir mati bau, jadi bagaimana kamu bisa menjawabnya? Ajukan pertanyaan. Hahaha. Fatih Zhou menunjuk ke arah Zhu Ping'an dan tertawa dengan sombong, matanya tidak dapat ditemukan ketika dia tertawa, dan matanya yang menghina menjadi sedikit lebih tebal. Ternyata dia masuk ke nomor jelek, jadi jangan harap wawancara NK ini. Sudah ratusan tahun berlalu, tetapi saya belum pernah mendengar ada orang yang mendapatkan tes angka buruk. Kerabat wanita di meja wanita tua rumah Hou memandang Zhu Ping'an dengan sedikit lebih meremehkan. Orang udik malang ini, lihat peruntungannya, jangan berharap untuk mencoba apapun di masa depan. Lalu bagaimana jika orang udik ini hanya calon promosi? Dia tidak punya uang dan kekuasaan, jadi dia akan mengantri seumur hidupnya. Di ibu kota ini, orang kecil yang bisa membesarkan orang bahkan tidak sehelai rambut pun. 9 dari 10 orang yang akan terkena batu bata adalah pejabat. Menanggapi ejekan Fatih Zhou, Zhu Ping'an hanya tersenyum ringan dan melanjutkan makan. Saya masih bisa memakannya. Orang kampung, kulitmu tebal. Nona Li dari rumah Hou mencibir dan memutar matanya ke arah Zhu Ping'an, yang sedang makan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bab 294, Teh Baru dan Teh Lama. Ikan mas krucian segar dapat dimakan dengan mie sutra dan peterseli serta sup hijau. Perjamuan harian di Hou Mansion sangat mewah, pengerjaannya sangat bagus, makanan lezat di piring batu giok memiliki warna dan rasa yang bagus, dan makanannya seperti sumsum burung phoenix dan hati naga, yang rasanya tidak ada habisnya. Hanya makanan seperti itu, saya tidak tahu berapa harga peraknya, tapi jumlahnya pasti tidak sedikit. Setelah makan, seorang pelayan kecil membawakan secangkir teh harum di atas nampan teh kecil dan menyerahkannya kepada Zhu Ping'an. Zhu Ping'an memperhatikan bahwa wanita tua dari rumah Hou belum menyajikan teh harum di atas meja, tetapi pelayan kecil itu menyajikan secangkir teh harum untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Dari sudut matanya, dia memperhatikan bahwa beberapa wanita muda di rumah Hou, termasuk Fatih Zhou, menatapnya dengan mata menyelidik dan mencari lelucon, seolah-olah mereka sedang menunggunya, seorang udik, untuk membuat lelucon. Dari sorot mata mereka, Zhu Ping'an tahu bahwa secangkir teh ini disengaja setelah memikirkannya.
Setelah terlahir kembali di dinasti Ming, meskipun saya belum pernah berkumur dengan teh setelah makan, saya telah melihat mimpi rumah mewah merah dan saya akrab dengan kebiasaan berkumur dengan teh setelah makan di keluarga kaya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengecewakan semua orang. Zhu Ping'an mengambil cangkir teh dan sedikit mengerutkan bibirnya. Lihat, orang desa itu telah mengambil cangkir tehnya. Haha, dia pasti benar-benar meminumnya sebagai teh, haha. Wanita keenam dari rumah Hou menatap Zhu Ping'an dengan mata besarnya tanpa berkedip, begitu banyak bintang kecil. Zhu Ping'an mengambil cangkir teh dan mengangkatnya seperti yang diharapkan. Di dalam mangkuk porselen seputih batu giok, potongan teh lembut seperti lidah, berwarna hijau tua, dan ada semburan wangi di dalam cairan hijau teh yang enak, gunakan saja sungguh kemewahan datang dan berkumur. Di hadapan semua orang, Zhu Ping'an mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Sungguh suap yang besar. Dia menyesapnya begitu banyak, rasanya seperti sapi mengunyah bunga peoni, dia benar-benar tidak berharga. Hanya ada dua orang di ruang tamu, tuan dan pelayan Li Su. Semua orang tersenyum kecil, menunggu untuk melihat lelucon Zhu Ping'an. Terutama wanita keenam dari rumah Hou telah mengalihkan perhatiannya dari Zhu Ping'an ke Li Su. Saat Zhu Ping'an membodohi dirinya sendiri, lihatlah ekspresi Li Su. Tapi yang mengecewakan nyonya keenam dari rumah Hou adalah Li Su tidak menunjukkan ekspresi gugup sama sekali. Dalam benak Li Su, bagaimana jika Zhu Ping'an tidak tahu bahwa itu adalah teh obat kumur? Rumah Hou hanyalah sekelompok katak di dalam sumur yang menjaga kejayaan peninggalan nenek moyang mereka, dan mereka tidak dapat melihat Gunung Tai bersama, satu daun. Mereka semua adalah sekelompok katak yang merasa benar sendiri dan terjebak di jalan mereka sendiri. Tapi adegan selanjutnya mengecewakan wanita keenam dari Hou Mansion dan yang lainnya lagi. Setelah Zhu Ping'an menyesap tehnya, dia melihat ke arah pelayan kecil yang membawakan teh. Di bawah tatapan Zhu Ping'an, pelayan kecil itu perlahan mengeluarkan baskom, lalu Zhu Ping'an membilas mulutnya dengan teh dan mengembalikan cangkir teh itu kepada pelayan kecil itu. Orang jahat ini selalu suka menggoda orang seperti ini. Bibir Li Su melengkung membentuk senyuman tipis, lalu dia berkumur dengan teh. Setelah berkumur, pelayan kecil itu membawakan secangkir teh lagi, dan inilah teh yang diminumnya. Li Su mengambil cangkir teh, memegang tutupnya dengan tangan rampingnya dan mengetuk tepi cangkir beberapa kali. Ying Chun meniup sedikit, meletakkan cangkir teh ke bibirnya, Qiongbi mengendusnya sedikit, tapi meletakkannya kembali. Adik kelima, kenapa kamu tidak minum, tapi kamu tidak terbiasa? Kenapa kamu tidak membiarkan seseorang membuatkan semangkuk air gula untuk adikmu? Nona Hou Fu mengedipkan matanya yang besar dan berair dan bertanya seperti bayi yang penasaran. Ungkapannya penuh kekhawatiran antar kakak beradik, namun hanya kata-kata yang terucap. Sangat mudah untuk menganggap Li Su berasal dari pedesaan, dengan sedikit perasaan jijik. Ya, aku tidak terbiasa minum. Mendengar ini, Li Su menatap kakak keenam dengan mata besar berair, setengah tersenyum tapi tidak tersenyum, dengan senyuman tipis di bibirnya. Sebelum nyonya keenam dari rumah Hou bisa tersenyum, Li Su melanjutkan. Tehnya agak melengkung, seperti lidah burung, daunnya kemasan, warnanya hijau cerah, tehnya cerah, dan aromanya harum. Apakah ini Huangshan Maofeng yang asli? Wanita keenam sedikit terkejut, adik kelima memiliki penglihatan yang bagus. Saya baru saja melihat kuncup teh di cangkir menyusut, dan ada sentuhan kuning layu di warna hijau. Aromanya rendah. Apakah ini Huangshan Maofeng teh tua? Li Su berkata dengan tangan ramping. Memegang sapu tangan bersulam dan dengan lembut menyeka bibirnya, jejak rasa jijik yang jelas terlihat dari matanya yang gelap. Wanita keenam dari rumah Hou membuka mulutnya sedikit, dan sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Li Su benar-benar dapat mengetahui bahwa ini adalah Huangshan Maofeng, dan dia tidak menyangka bahwa Li Su juga dapat mengetahui bahwa itu adalah Chen. Cha, minum teh pasti baru, dan minum wine pasti lama. Saya mencoba minum teh baru di rumah, tapi saya tidak terbiasa minum teh lama. Tahun-tahun sebelumnya, teh di rumah masih baru, tapi sekarang aku sedang minum teh tua. Li Su meletakkan sapu tangan bersulam dan menatap kakak keenam dengan sepasang mata jernih. Matanya yang indah bergerak, dia tersenyum sedikit dan berbicara dengan ringan.
Setelah berbicara, dia menoleh ke pelayan kecil Baozi yang sedang berdiri di belakangnya dan dengan santai memerintahkan, "Huaer, suruh aku turun dan terbang." "Utusan merpati." Dia mengangkat dadanya, menjawab dengan suara yang kuat, berbalik dan berjalan keluar, kakinya terangkat tinggi. Semua orang di rumah Hou. Temperamen gadis ini benar-benar tidak berubah sama sekali. Zhu Ping'an melirik Li Su, yang menutupi mulutnya yang kecil dan penuh temperamen anggun, dan mengerutkan bibirnya tanpa suara. Pesta makan malam di rumah Hou berakhir seperti ini, dan semua orang pergi. Kecuali wanita tua dari rumah Hou yang mengatakan, "Silakan duduk." Di awal, dia tidak pernah mengatakan apapun kepada Zhu Ping'an lagi, dan tidak mengajak Zhu Ping'an, serius sekali. Artinya menjadi menantu keluarga Hou. Tentu saja, Zhu Ping'an tidak mengambil hati sama sekali. Setelah makan malam, Zhu Ping'an berjalan kembali ke ruang tamu melalui jalan yang sama. Ada pelayan dan anak laki-laki yang lewat dari waktu ke waktu di sepanjang jalan sedang mengejek. Para pelayan dan pelayan ini sangat mengenal tuan dari rumah Hou, dan ketika mereka melihat wajah Zhu Ping'an yang jelas-jelas asing, mereka tahu bahwa Zhu Ping'an adalah paman kelima yang baru di rumah Hou hari ini. Bagi mereka, orang yang paling berkuasa di rumah Markis tentu saja adalah wanita tua dari Markis, dan orang terkuat kedua adalah majikan tertua yang menggantikan Markis dari Lin Huai tuan ketiga. Biaya operasional tahunan rumah Markis, banyak di antaranya diisi oleh tuan ketiga. Setiap tahun, pengurus yang dikirim oleh rumah Hou ke tuan ketiga menggunakan kereta dan gerbong untuk membawa uang ke rumah besar. Namun, yang tidak dapat mereka pahami adalah bahwa putri kesayangan majikan ketiga, Nyonya kelima, dijanjikan kepada seorang cendekiawan miskin dari pedesaan. Kabar ini tersebar luas di Hou Mansion saat itu, yang membuat banyak pelayan dan pengurus merasa tidak bahagia. Para ulama miskin di pedesaan tidak sebaik mereka. Iri hati, cemburu dan benci, banyak versi cerita tentang paman kelima ini diedarkan di Hou Mansion. Hal-hal seperti menikahkan seorang istri, memasukkan pintu ke dalam pintu, bagaimanapun, setiap versi bukanlah hal yang baik. Oleh karena itu, sekarang setelah mereka melihat paman kelima secara langsung, mereka tidak bisa tidak memikirkan cerita tentang paman kelima itu. Mereka tidak berani mengatakan apapun secara langsung, tetapi mereka membencinya di dalam hati. Bab 295 Kura-kura berumur panjang. Seluruh Hou Mansion memutar mata mereka. Zhu Ping'an kembali ke kamar tamunya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia mandi, meletakkan pena, tinta, kertas dan batu tinta, membuka gulungan kuno, duduk di mejanya dan mulai membaca perlahan. Saat malam tiba, langit perlahan berubah menjadi gelap dan berkabut, seperti lukisan percikan tinta, dan bumi mulai tertidur lelap. Namun, halaman wanita kelima di halaman belakang rumah Hou memang terang benderang, dengan pelayan yang datang dan pergi terus-menerus. Di bawah bimbingan pelayan kecil Baozi dan dua wanita tua, para pelayan yang terus datang dan pergi menata ulang halaman dengan tertib. Tanaman pot diganti, meja rias diganti, alas tidur, dan lain-lain semuanya diganti. Wanita keenam dari rumah Hou telah mandi dan hendak tidur, tapi dia tertarik dengan pergerakan di halaman saudara perempuan kelima di sebelahnya, jadi dia mengirim pelayan pribadinya untuk menanyakannya. Pelayan kecil itu segera kembali dan melaporkan semua berita yang didengarnya kepada Nona Enam. Wanita kelima tidak menyukai bahan selimut yang kasar, jadi dia meminta seseorang untuk menggantinya dengan selimut sutra. Petik 2. Wanita kelima mengatakan bahwa gaya meja riasnya terlalu tua dan terlihat tidak sedap dipandang, jadi dia meminta seseorang membuatkan yang baru dan mengirimkannya. Wanita itu berkata bahwa rempah-rempah yang dibakar di ruangan itu berbau tidak murni, jadi dia menyalakan pembakar dupa dan rempah-rempahnya diganti. Petik 2. Di halaman Li Su, pelayan kecil Baozi dan dua wanita tua berada mengarahkan para pembantunya untuk bekerja bolak-balik. Menata ulang pekarangan. Meski beban kerjanya banyak, namun tidak memakan banyak waktu. Alasannya adalah banyak pelayan kecil dan wanita tua yang datang ke sini untuk melakukan perintah mereka. Ini sangat sederhana. Karena Li Su murah hati, setiap pelayan kecil atau wanita tua yang datang ke sini untuk memindahkan barang sesuai perintah akan diberi imbalan 1 atau 2 koin perak. Setiap orang dapat menerima 1 tael perak,
bahkan pelayan kelas 2 di rumah Ho. Uang bulanan yang dia terima dalam sebulan hanya sebesar jumlah ini, dan rata-rata gadis kecil menerima kurang dari jumlah ini. Jadi, para pelayan dan wanita tua di halaman lain secara aktif mendatangi nona kelima untuk mendengarkan perintahnya. Akibatnya, seorang wanita kekurangan tenaga di ruangan itu, dan kehilangan kesabaran. Nona, mengapa kita harus memberi mereka uang secara cuma-cuma? Anda adalah penguasa rumah ini, dan wajar saja jika Anda menyuruh mereka berkeliling. Pembantu kecil Baozi, Huaer, menunggu para pelayan dan wanita tua di halaman menerima hadiahnya, dan pergi dengan gembira. Setelah pergi, dia cemberut kesakitan dan mengeluh kepada istrinya. Apa yang kamu ambil sebelumnya harus diberikan terlebih dahulu. Lisu dengan malas bersandar di sofa bersulam, matanya yang berair gelap dan cerah. Dia sedikit mengangkat sudut bibirnya dan berkata dengan lembut. Ketika pelayan kecil Baozi mendengar ini, wajah Baozi berkerut. Dia tidak mengerti apa maksud nona mudanya, tapi dia merasa itu sangat dalam. Di tengah malam, Ho Mansion yang berisik kembali tenang. Semua orang kecuali mereka yang berjaga malam telah tertidur. Hanya saja lampunya masih menyala di suatu tempat di ruang tamu, dan samar-samar terlihat dari siluet jendela ada seseorang di dalam kamar yang masih memegang buku tersebut. Keesokan harinya, Zhu Ping'an bangun dan mandi seperti biasa. Setelah mencuci, dia mempelajari tinta dan berlatih kaligrafi. Setelah menulis 2 karakter besar, saya mendengar suara Ho Mansion perlahan-lahan terbangun, dan para pelayan serta pelayan mulai sibuk lagi. Tunggu sampai Tuan bangun dan mandi. Ketika Zhu Ping'an selesai berlatih kaligrafi, membaca di pagi hari, bahkan menulis esai kebijakan. Baru kemudian seorang anak laki-laki datang membawa kotak makanan ini untuk mengantarkan sarapan ke Zhu Ping'an. Meski agak terlambat, makanannya berkualitas tinggi. Bahkan paman palsu saya, yang tidak dianggap serius oleh keluarga Ho, memiliki 4 hidangan yang terdiri dari 2 hidangan daging dan 2 hidangan vegetarian untuk sarapan. Tidak lama setelah sarapan, anak laki-laki lain datang untuk melapor. Guru yang mengajar Tuan Muda Yan Gong di rumah Ho ada urusan di rumah kemarin, jadi dia meminta hari libur. Awalnya, Tuan Muda Yan Zhou seharusnya mengajar adik laki-lakinya Yan Gong, tapi kemarin Tuan Muda Yan Zhou masuk angin ketika dia bangun di malam hari. Wanita tua itu mengira Tuan Zhu telah lulus ujian di usia muda, jadi dia mempertimbangkan untuk meminta Tuan Zhu untuk mendesak guru Yan Gong untuk belajar dengan giat. Untuk saat ini hanya perlu mendesak guru Yan Gong untuk belajar dengan giat. Saya harap Anda tidak menolak. Saya ditawari pekerjaan itu, jadi bagaimana saya bisa menolak? Apalagi saya sudah makan 2 kali dari orang lain karena mulut saya yang pendek. Bagaimana saya bisa menolak? Selain itu hanya untuk mendorong Anda membaca, dan tidak mempengaruhi bacaan Anda sendiri. Jadi, Zhu Ping'an mengemas beberapa buku dan mengikuti anak laki-laki itu ke ruang kerja Li Yangong di Marquis Mansion. Saat berjalan di jalan, Zhu Ping'an masih bertanya-tanya siapa yang dibicarakan Tuan Muda Li Yangong. Setelah tiba di tempat tujuan, Zhu Ping'an tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat wajah gemuk kecil yang provokatif di ruang belajar. Li Yangong sialan ini benar-benar anak yang nakal. Kenapa kamu ada di sini, kamu orang kampung? Aku sendiri sudah membaca 1 halaman buku itu. Anak nakal ini sepertinya sudah tahu bahwa Zhu Ping'an akan datang secara provokatif dan membuka mulutnya. Udik desa, tutup mulut dan tidak menyukai Zhu Ping'an karena datang terlambat. Anak nakal ini seharusnya adalah tipe iblis di keluarga Ho. Terlihat dari sosok anak laki-laki yang membawa Zhu Ping'an ke ruang kerja dan pergi dengan tergesa-gesa anak. Di ruang kerja, saat ini hanya anak nakal dan Zhu Ping'an yang tersisa. Zhu Ping'an menutup mata terhadap provokasi anak nakal itu dan masuk ke ruang kerja dengan senyum tipis. Hanya terdapat 2 tempat duduk di ruang belajar yang saling berhadapan, 1 tempat duduk anak nakal, dan 1 lagi sedikit lebih tinggi berhadapan dengan anak nakal. Zhu Ping'an berjalan ke kursi di seberangnya dan berpura-pura duduk. Anak nakal di seberangnya melihat Zhu Ping'an hendak duduk. Wajahnya yang gemuk tidak bisa menahan senyum. Namun detik berikutnya, Zhu Ping'an berhenti duduk sambil tersenyum tipis, lalu berbalik dan mencabut kedua paku yang diletakkan di kursi tersebut. Melihat hal tersebut,
anak nakal itu mengeluarkan suara frustasi yang panjang. Kemudian, suara frustrasi anak-anak nakal mulai terdengar satu demi satu. Serangga yang tersangkut di gulungan, tinta tumpah di atas meja, lem di tempat kuas, semuanya diselesaikan oleh Zupingan satu persatu. Bocah nakal itu memandang Zupingan yang duduk di seberangnya dan membaca dengan serius sambil mengertakkan gigi, dengan wajah gemuk seperti anjing buldog, seolah selalu mencari kesempatan untuk membalas dendam. Tidak lama kemudian, seorang anak laki-laki datang dan melaporkan bahwa tuan tertua dari rumah Hou akan kembali pada siang hari, dan dia akan memeriksa pekerjaan rumah yang diberikan kepada anak nakal itu 10 hari yang lalu ketika dia kembali pada siang hari. Kata-kata anak laki-laki itu membuat anak nakal itu ketakutan setengah mati. Ayahnya sangat tegas. Dia telah bermain-main akhir-akhir ini dan sudah lama melupakan pekerjaan rumahnya di Jawa. Guru tidak bisa mengendalikannya, jadi dia bahkan tidak mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan 10 hari yang lalu. Meskipun kura-kura itu berumur panjang. Jadi, setelah anak laki-laki itu pergi, anak laki-laki nakal itu tidak mau repot-repot merepotkan Zupingan. Dia mengambil gulungan itu, menggelengkan kepalanya dengan wajah gemuk, dan kebencian yang pahit dimulai. Membawanya di punggungnya. Oh, Susou Penyu, karya Cao Cao. Melihat anak nakal yang begitu getir dan sebal sambil menggelengkan kepala dan menggeleng-gelengkan kepala untuk melafalkan kata-kata tersebut, tiba-tiba Zupingan mengangkat sudut bibirnya, saat anak nakal itu baru saja menghafal, kura-kura itu panjang umur, Zupingan lanjut suara lelaki kecil gendut itu dan mulai melafalkannya, suaranya jernih, artikulasinya jelas, keci dan berirama. Meski kura-kuranya kurus, dagingnya masih ada. Ayo rebus kuahnya dulu, baru makan dagingnya. Teks itu, wajah gemuk akan runtuh. Jadi, anak nakal itu memulai lagi, meskipun kura-kura itu berumur panjang. Meskipun kura-kura itu kurus, dagingnya masih ada. Ayo kita rebus supnya dulu, lalu makan dagingnya. Pingan mengerutkan bibirnya, tanduknya terpasang kembali. Lakukan ini 3 kali. Ketika anak nakal itu mendukung buku itu lagi, dia berkata, meskipun kura-kura itu kurus, dagingnya masih ada. Ayo kita rebus supnya dulu, lalu makan dagingnya. Mendengar ini, Zupingan mengangguk puas dan menatap anak nakal itu dengan tatapan penuh semangat. Kemudian anak nakal itu menempuh jalan tipis penyu, merebus sup dan mengunyah daging, dan tidak dapat menahannya. Bab 296, Li Su, aku senang denganmu. Saat Zupingan mendengarkan anak nakal itu memamerkan wajah gemuknya dan mengatakan bahwa kura-kura itu kurus, kamar kerja wanita kedua di halaman belakang rumah Hou penuh dengan kepodang dan bunga berwarna-warni belum meninggalkan istana mengundang wanita tua itu. Setelah mereka berkumpul dan membicarakan beberapa topik tentang keluarga putri mereka. Sebagian besar topiknya adalah tentang seberapa menonjol latar belakang keluarga suami mereka, seberapa besar jabatan ayahnya di pengadilan, dan seberapa besar kekuasaan yang dia miliki, dan kemudian mereka berbicara secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi tentang betapa suami Li Su hanyalah seorang mereka berasal dari keluarga petani dan tidak punya kekuasaan. Mereka akhirnya mendapat nilai buruk dalam ujian sipil. Pada akhirnya, mereka berpura-pura menghibur Li Su, mengatakan bahwa Zupingan tidak beruntung dan mendapat nilai buruk kali ini ada kemungkinan, tidak masalah meskipun mereka tidak lulus ujian. Mereka juga mengatakan bahwa suami dan menantunya akan diminta membantu kegiatan dan membantu Zupingan mengisi kekosongan tersebut. Bagaimanapun, tujuan utamanya adalah membandingkan dengan calon suami dan kemudian menemukan rasa pencapaian dari Li Su. Li Su sangat meremehkan kelakuan saudara perempuannya. Keluarga putrinya menikah dengan suaminya, bukan ayah suaminya. Apa gunanya calon suaminya? Bicarakan tentang kehidupan pernikahanmu di masa depan, jangan bicara tentang suami mertuamu, apa yang kamu lakukan di sekitar calon suami mertuamu. Penghinaan Li Su, di mata para suster, adalah dia dibandingkan dengan mereka, dan dia merasa kecewa 10. Jadi mereka mengobrol lebih bahagia. Kemudian mereka membicarakan tentang pernikahan putri tertua dari keluarga Hou, kakak perempuan tertua mereka. Putri tertua dari keluarga Hou adalah anak buah dari keluarga majikan kedua. Dia baru saja menikah tahun lalu, dengan putra tertua dari bapak pendiri.
Dia tampak iri, lalu menghibur Li Su dengan nada penyesalan. Saat kami terus mengobrol, kami mulai membicarakan tentang pemerah pipi, guas, dan sabun sampo. Inilah topik-topik di kamar kerja gadis itu, termasuk tata rias, pakaian dan aksesoris, berfantasi tentang kehidupan yang lebih baik di masa depan, dan mungkin beberapa gosip. Tidak banyak yang perlu mereka bicarakan karena mereka tidak pernah meninggalkan pintu. Bagaimana dengan pernikahan? Status keluarga memang penting, tapi yang terpenting adalah orangnya. Jika Anda tidak memahami suami Anda, bagaimana Anda masih bisa berharap untuk pernikahan yang bahagia di masa depan? Sungguh sekumpulan orang celaka. Cuci rambut dengan sabun belalang. Betapapun indahnya rambut Anda, jangan berpikir bahwa pasangan tidak akan terpisahkan hanya dengan berhubungan seks. Jika suami Anda tidak baik, Anda hanya akan terjerat dalam helaiannya. Pernahkah Anda mendengar legenda dari zaman kuno itu? Lin Jun, pemimpin suku Ba, memimpin armadanya ke barat menyusuri sungai Qingjiang. Dia jatuh cinta pada Dewi Air Asin yang cantik di kolam garam, ikat dia padanya. Aku ingin hidup dan mati bersamamu. Tetapi Lin Jun tidak mau menghentikan perjalanannya ke barat. Sang Dewi dengan enggan berubah menjadi serangga terbang dan menghalangi jalan untuk menyelamatkannya. Lin Jun menembak Sang Dewi, sampai mati dengan panah di Yangshi. Sang Dewi masih melingkari lehernya ketika dia meninggal. Rambut yang dia berikan padaku. Kamu tidak tahu apakah suami mertuamu akan menjadi Lin Jun di masa depan, tapi saya tahu katak bau itu pasti tidak. Saat pertama kali aku melihat rambut selirku, ada drama di depan pintu. Lang datang menunggangi kuda bambu dan berkeliling tempat tidur untuk membuat buah plum hijau. Telah menjadi teman dan kekasih masa kecil selama bertahun-tahun, saya sangat memahami katak bau itu. Li Su memandang saudara perempuannya dengan jijik. Setelah keluar dari kamar kerja Nona Hou Fuer, Li Su kemudian menyuruh pelayan kecil Baozi yang menemaninya untuk mengemas beberapa amplop merah dan mengirim pesan ke penginapan tempat Su Pingan menginap. Biarkan mereka datang ke Hou Mansion, termasuk mengumumkan kabar baik. Markis Mansion juga butuh acara bahagia, bukan? Li Su mengerutkan bibirnya. Dikelilingi oleh wanita tua dan pelayan kecil, dia kembali ke halaman tempat tinggalnya dan berbaring malas di tempat tidur bersulam. Dia mengeluarkan sebuah buku yang dia letakkan di bawah bantalnya tadi malam dan melihat kata-kata yang ditinggalkan oleh katak bau di buku itu. Fon, sudut mulutnya melengkung. Oke, aku lelah. Aku perlu istirahat sebentar. Kalian semua boleh turun. Li Su meletakkan buku itu, melihat sekeliling pelayan yang menunggu di kamar, dan melambaikan tangannya dengan wajah lelah. Ya, Nona. Pelayan dan wanita tua yang sedang menunggu di kamar menjawab setuju. Pelayan kecil yang pergi di ujung bahkan menutup pintu dengan hati-hati agar suara dari luar tidak mengganggu istirahat Nona. Setelah Li Su mendengar langkah kaki di luar, dia mengenakan jubah bulu rubah, mengangkat selimut sutra, dan turun dari tempat tidur dengan sebuah buku di tangan. Ketika dia sampai di meja, Li Su meletakkan volume dengan kata, kodok bau, di atasnya, dan kemudian menyebarkan selembar kertas merah muda di atasnya. Dia mengambil kuas di tangannya yang halus dan mencelupkan ujungnya ke dalam tinta, melihat tulisan tangan di buku itu sejenak, lalu mulai menulis. Li Su, hatiku penuh kegembiraan untukmu, tapi aku hanya berharap, aku dapat memiliki ikatan hidup dan mati yang luas denganmu, dan aku dapat berbicara denganmu, aku dapat memegang tanganmu dan menjadi tua bersamamu. Prasastinya adalah, Xiahe Su Pingan. Jika Li Su tidak sedang memegang kuas, tetapi melihat fonnya, kata-kata di kertas merah muda ini sama persis dengan font di buku yang diletakkan Li Su di atas meja. Setelah Li Su selesai menulis dan menunggu tinta mengering, dia menyelipkan kertas merah muda ke dalam buku seperti pencuri. Kemudian, sambil memegang buku itu di tangan rampingnya, dia berjalan cepat berjinjit ke tempat tidur sulaman dan meletakkan buku itu di bawah bantal. Dia berbaring setengah berbaring di tempat tidur bordir lagi. Beberapa detik kemudian, masih ada seorang wanita cantik setengah terbaring di sofa bersulam. Di ruangan ini kemudian, selembar kertas berwarna merah muda tanpa sengaja jatuh ke dalamnya. Mulut kecil Yurener sedikit mengernyit, seolah dia sedikit terkejut saat melihat kertas merah muda semacam ini untuk pertama kalinya.
Dia mengambil kertas merah muda itu, membukanya, dan membaca isinya. Li Su, aku senang bersamamu. Aku hanya berharap, aku mempunyai ikatan hidup dan mati yang luas, dan aku dapat berbicara dengan putraku. Aku dapat menggandeng tangan putraku dan menjadi tua bersama putraku. Xiahe Zhu Pingan. Oke, mata berbintang cantik itu mengalir, senyumnya seperti bunga, dan dia penuh pesona. Bibirnya sedikit terbuka dan dia mengucapkan dua kata dengan cepat. Kemudian seseorang memegang bantal bersulam dan bersenang-senang dalam waktu yang lama. Kodok bau, aku akan merebusmu dan memakanmu. Setelah sekian lama, si cantik bergumam dan dengan enggan melemparkan kertas merah muda itu ke dalam anglo di sampingnya. Tidak lama setelah Yurener membakar kertas merah muda itu, terdengar suara langkah kaki cepat di luar. Nona, aku kembali. Detik berikutnya, suara pelayan kecil Baozi terdengar di pintu, dan kemudian suara pelayan kecil memblokir pintu, seolah memberitahu pelayan kecil Baozi bahwa wanita itu sedang tidur. Dan segera suara itu terdengar. Dia mendengar suara penyesalan dari pelayan kecil Baozi, menyesali bahwa dia begitu keras sekarang. Akan sangat buruk jika itu mengganggu istirahat wanita muda itu. Masuk. Si cantik di ruangan itu memandangi kertas merah muda di anglo yang telah berubah menjadi abu, lalu membuka bibir merahnya dan memanggil dengan lembut ke pintu. Bab 297 memeriksa pekerjaan rumah. Matahari hangat, tahun-tahun sepi, dan suara bacaan anak nakal sangat keras. Zhu Pingan duduk di hadapan anak nakal itu. Di tengah suara anak nakal yang membaca kesakitan dan kebencian, dia diam-diam dan terus-menerus menulis Qingqi di kertas nasi. Entah kenapa, sambil menatap wajah gemuk anak nakal itu, pikir Wen. Musim semi yang luar biasa. Saya ingin melaporkan NK tahun ini, sekelompok orang tertentu akan bertakwa hari ini dan berdoa untuk cermin surgawi. Saya akan merekomendasikan emas dan mencicipi 5 rasa pedas. Kalender giok akan ditambahkan pada saat itu, menunjukkan akhir yang baik dari 4 musim. Beidou Huyin dan Xingnuan selalu mengikuti angin. Angin timur mencair, dan kolam tertutup embun beku. Matahari di luar perlahan-lahan bergeser ke tengah, dan sinar matahari masuk jendela. Sinar matahari awal musim semi terasa hangat, dan memperluas kehangatannya. Tangan besarnya membelai dia sehingga dia merasa nyaman. Ketika Zhu Pingan sedang menulis Qingqi ketiga, seorang anak laki-laki berlari keluar dan melaporkan bahwa Markis telah kembali dan meminta anak nakal itu pergi ke halaman depan untuk menyambutnya. Markis adalah putra tertua dari Markis Mansion. Dia mewarisi gelar Markis dari Lin Huai setelah kematian Markis lama. Dia keluar untuk urusan bisnis beberapa hari yang lalu dan baru saja kembali. Ketika bocah nakal itu mendengar kabar bahwa ayahnya kembali, wajah gemuknya berubah ketakutan. Anak nakal ini tidak takut pada langit atau bumi, tapi dia takut pada ayahnya. Namun, karena mengira aku sudah hafal PR ini dengan baik, wajah gendut anak nakal itu sudah kembali normal, dan meski mengira ayahku puas dengan PR ini, apa yang bisa aku minta? Lalu aku melihat Zhu Pingan duduk di seberangnya. Nah, aku minta ayahku mengusir udik ini. Apa? Apa kamu takut? Zhu Pingan bertanya sambil tersenyum sambil mengangkat sudut bibirnya dan menatap anak nakal itu. Siapa yang takut? Aku sudah hafal semuanya. Bagaimana bisa kamu, orang desa sepertimu, begitu bodoh sampai salah menghafal kata-kata? Dia menggelengkan wajah gemuknya dan mendengus. Dia berjalan keluar dengan kakinya yang tebal, tetapi ketika dia melangkah keluar dari ambang pintu, seorang anak nakal hampir terjatuh karena mengangkat wajahnya terlalu tinggi dan tidak melihat ke jalan. Oh, jangan salah menghafal seperti saya ketika kamu mendukungnya. Zhu Pingan mengangkat sudut bibirnya dan menunjuk ke sosok anak nakal yang pergi, dan memberikan pengingat yang baik. Aku tidak akan bertingkah seperti orang desa sepertimu. Bocah nakal itu menoleh dan menggelengkan wajah gemuknya secara provokatif ke arah Zhu Pingan, lalu berjalan menuju ruang depan dengan kakinya yang tebal. Tak seorang pun di rumah Hou mengundangnya ke ruang depan, jadi Zhu Pingan tidak pergi ke ruang depan untuk ikut bersenang-senang dan merapikan meja. Dia kembali ke kamar tamunya. Dalam perjalanan kembali ke kamar tamunya, Zhu Pingan menemukan bahwa rumah Hou hari ini jauh lebih sibuk daripada kemarin,
dengan pelayan dan pelayan yang datang dan pergi terus-menerus, dan tampaknya para nenek yang pergi ke kuil untuk berdoa memohon berkah telah juga kembali. Di tengah kesibukan mereka, para pelayan dan pelayan ini memutar mata saat melihat Zupingan. Saat ini, akan ada beberapa versi buruk dari cerita Zupingan di rumah Hou setiap saat. Sungguh aneh rasanya memiliki kesan yang baik terhadap Zupingan. Ketika Zupingan kembali ke kamar tamu, anak nakal itu sudah memasuki ruang depan. Halaman depan sangat ramai saat ini, dan lelaki tua yang sedang keluar untuk urusan bisnis telah kembali. Nenek dan nenek yang pergi ke kuil untuk berdoa bersama juga kembali, dan beberapa wanita dari keluarga Hou, termasuk Li Su, juga datang ke ruang depan. Li Su bertemu dengan pamannya, bibi tertua, dan bibi kedua, dan setelah bertukar salam yang tidak berarti, dia memimpin pelayan kecil Baozi untuk duduk di samping. Dia mengangkat alisnya dan menyaksikan seluruh keluarga saling menyapa dengan penuh kasih sayang. Putra tertua dari Hou Mansion memiliki penampilan yang sangat khas. Dia agak mirip dengan ayah Li Su, tapi dia jauh lebih gemuk dari ayah Li Su. Saya merasa seperti kehabisan napas bahkan ketika saya berjalan. Tuan gemuk dari rumah Hou memiliki 3 helai janggut di wajahnya yang gemuk, dan dia tampak terlihat lebih anggun dan anggun. Sayangnya lukisan harimau tidak seperti kucing, melainkan seperti kentang berkumis 3. Secara umum, orang gemuk lebih baik hati, tetapi lelaki tertua di rumah Hou terlihat agak galak, membuat orang merasa bahwa dia tidak mudah didekati pinggang. Gonger ada di sini, izinkan saya melihatnya. Begitu Li Yangong, anak nakal, memasuki pintu, seorang wanita di halaman depan berseru dengan gembira. Wanita ini adalah nenek dari keluarga Hou, dia terlihat seperti wanita berusia 30-an ketika dia berusia 40-an. Dia menyisir rambut pelipis dan dahinya ke atas menjadi sanggul datar tampilan elegan. Kerahnya diolesi dengan warna hijau tua dan dijalin menjadi untaian perak, dan cincin ganda berwarna ungu sejati yang terbang diikat menjadi awan emas, membuat seluruh tubuh bersinar. Namun dibandingkan dengan 2 bibi yang berada tepat di sebelah tuan tertua dari rumah Hou yang sedang merayunya, nenek tertua masih lebih rendah. Kedua bibinya yang muda dan cantik sedang menunggu lelaki tua itu ketika dia pergi untuk urusan bisnis. Bu, ketika anak nakal itu melihat nenek tua itu, dia bergegas dengan gembira dan melemparkan dirinya ke pelukan nenek tua itu, mulai bertingkah genit. Melihat pemandangan ini, bibi kedua yang memperhatikan tuan tertua dari rumah Hou mengepalkan sapu tangannya erat-erat tanpa meninggalkan bekas. Li Yangong awalnya lahir dari bibi keduanya, tetapi dia dijemput oleh nenek tertuanya segera setelah dia mendarat. Dia dibesarkan atas namanya dan terdaftar di silsilah keluarga. Ini juga merupakan masalah rahasia keluarga Hou. Itu disegel atas perintah majikan tertua, dan nenek tertua lebih mementingkan hal itu. Siapapun yang menyebarkan rumor akan terjual habis, tetapi mulut orang-orang lebih baik daripada sungai. Keluarga Hou tahu masih banyak putra kandungnya, tapi dia hanya bisa memanggilnya bibinya. Dia menyebut wanita itu ibu. Setiap menantu perempuan tertua, bibi kedua, melihat nenek tertua berhubungan seks dengan anak nakal, hatinya selalu mendidih karena darah, dan tenggorokannya tersangkut di tenggorokan, namun, nenek tertua suka menggoda yang nakal anak kecil di hadapannya, memamerkan kasih sayangnya, dan bahkan melakukannya dengan cara yang berbeda. Tunjukkan level baru dan ketinggian baru, seperti kali ini. Seorang ibu yang penuh kasih adalah pecundang. Gonger, kemarilah dan biarkan aku melihat bagaimana pekerjaan rumahmu. Kata tuan tertua dari rumah Hou dengan wajah datar, dan kemudian memanggil anak nakal itu untuk memeriksa pekerjaan rumahnya. Lihat dirimu, kenapa kamu berteriak? Kamu tidak bisa merendahkan suaramu. Nenek tertua menggendong anak nakal itu dan berbisik kepada pria tertua di Hou Mansion. Apa yang kamu ketahui tentang seorang wanita? Kemarilah, Gonger. Tuan tertua dari rumah Hou melotot. Kemudian, di bawah sorotan mata penguasa rumah Hou, anak nakal itu berjalan ke arah lelaki tertua rumah Hou dengan kaki kecilnya yang tebal. Bagaimana pekerjaan rumahmu? Tuan tertua dari Hou Mansion bertanya sambil menatap anak nakal itu. Aku sudah hafal semuanya. Bocah nakal itu mengangkat wajahnya yang gemuk, penuh percaya diri.
Sangat jarang melihat anak nakal begitu percaya diri ketika menanyakan pertanyaan tentang pekerjaan rumahnya. Putra tertua dari keluarga Hou sedikit terkejut, dan kemudian dia sangat lega masuk akal dan tahu cara belajar. Namun, putra sulung Hou Mansion tidak akan menunjukkan kegembiraannya, agar tidak menumbuhkan rasa bangga pada anak nakal tersebut. Sudah hafal, kamu tahu konsekuensi berbohong. Jadi, lelaki tertua dari Hou Mansion menatap, kalau begitu hafalkan, kura-kura itu panjang umur denganku. Awalnya, anak nakal itu penuh percaya diri, tapi nakal lutut anak laki-laki itu terasa lemas setelah ditatap oleh tuan tertua dari rumah Hou, terutama kalimat, kamu tahu akibat dari berbohong, yang membuat anak nakal itu sangat ketakutan sehingga adegan hukuman berat ayahnya di masa lalu terlintas di benaknya lagi. Kemudian, anak nakal itu menjadi bingung dan lupa liriknya. Gui Susou, tentang apa? Bawalah. Pada saat kritis ini, lelaki tertua dari Hou Mansion berkata lagi. Suara ini membuat takut anak nakal itu, dan secara refleks dia membuka mulutnya. Meskipun kura-kura itu kurus, dagingnya masih ada. Ayo kita rebus supnya dulu, lalu makan dagingnya. Suaranya jelas, kata-katanya adalah jelas, catchy, dan penuh ritme. Saat ini, suara anak nakal bergema di seluruh ruangan. Meskipun berat badan kura-kura turun dengan beberapa kata ini, ruangan tiba-tiba menjadi sunyi. Beberapa detik kemudian, tuan tertua dari rumah Hou mengeluarkan raungan tertahan, menyebabkan rambut di dahi anak nakal itu beterbangan. Jika wanita tertua tidak memiliki penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat untuk menangkap anak nakal itu dalam pelukannya, pria tertua dari rumah Hou akan menekan anak nakal itu di pangkuannya dan menggosoknya. Kenapa kamu begitu marah? Anak itu masih kecil. Nenek tertua melindungi anak nakal itu dan menghibur lelaki tertua di rumah Hou. Aku marah. Apa yang kamu, seorang wanita, tahu? Meskipun kura-kura dewa itu kurus, dia merebus sup dan menggerogoti daging. Jika orang luar mendengar ini, seluruh ibu kota tidak akan bisa menertawakanku. Li Tingsu, atas ketidakmampuanku dalam mengajar anak-anakku. Pria tertua dari rumah Hou sangat marah hingga dia memuntahkan semua lubangnya. Merokok. Kenapa kamu berteriak? PR-nya bukan hanya yang ini. Anakku pasti akan menghafal yang berikutnya dengan baik. Nenek tertua melindungi anak nakal itu, mencarikan langkah untuk anak nakal dan lelaki tua itu, lalu memerasnya tangan anak nakal itu. Ia mencubitnya dan memberi isyarat kepada anak nakal itu untuk menunjukkan sikapnya. Yah, yang tadi tidak dihitung, aku bisa melakukan yang berikutnya. Bocah nakal itu tidak terlalu percaya diri. Kalau begitu kamu hafal, buku kembali ke kampung halaman, tuan tertua dari rumah Hou sedikit kurang marah, tapi wajahnya masih sangat buruk. Pemuda itu meninggalkan rumah dan kembali ke rumah. Pengucapan lokal tidak berubah, dan rambut di pelipis telah memudar. Di bawah tatapan tuan tertua dari rumah Hou, anak nakal itu membuka mulutnya dan melafalkannya. Dia cukup akrab dengannya dan tidak ada kesalahan ketik. Dengar, aku, Gonger, tidak bisa menghafal ini dengan baik. Kata nenek tertua untuk memuluskan segalanya. Mengapa kamu menyela? Biarkan Gonger mengambil alih. Pria tertua dari rumah Hou menyela nenek tertua dengan tatapan tajam, lalu berbalik untuk melihat anak nakal itu dan berkata dengan wajah dingin dan gemuk. Wajah yang tegas. Pada saat ini, anak nakal itu ketakutan lagi, dan anak nakal itu membuka mulutnya lagi karena refleks yang terkondisi. Pemuda itu telah meninggalkan rumah dan bosnya akan kembali. Titik petik 2. Pengucapan lokalnya tidak berubah, dan rambutnya di pelipis sudah memudar. Anak-anak tidak saling mengenal ketika mereka bertemu. Tertawa dan bertanya pada Fatih siapa kamu? Tertawa dan bertanya pada Fatih siapa kamu? Gendut, siapa kamu? Pria gemuk. Hal ini langsung menarik perhatian putra tertua dari keluarga Hou. Putra tertua dari keluarga Hou sangat gemuk, tetapi dia paling takut jika orang lain mengatakan dia gemuk. Itu bagus, pria gendut, siapa kamu? Kamu bertanya sambil tersenyum. Dia tersenyum dan bertanya pada pria gendut itu siapa dia. Setelah mengatakan ini, ruangan tiba-tiba menjadi sunyi. Beberapa detik kemudian, aku ayahmu. Raungan tertahan tuan tertua rumah Hou, suara gesekan tangan,
dan suara anak nakal yang memekik seperti babi, bergema di seluruh ruangan. Ini semua salah anak desa itu. Anak nakal itu berteriak setelah dipukul. Kamu masih membuat alasan, kata master tertua dari Hall Mansion lagi, sambil mengangkat tangannya yang beristirahat lagi. Gesekan, gesekan. Bab 298 seorang teman lama datang berkunjung. Terdengar suara gemuruh dan gesekan di ruang depan, dan buku serta teh dihangatkan di ruang tamu. Tangisan anak nakal yang membunuh babi datang dan pergi satu demi satu, sebagai penghasutnya. Zupingan sedang duduk di ruang tamu, memegang buku dan duduk di meja, minum secangkir teh panas dan berjemur di dalam sinar matahari yang hangat. Jangan terlalu nyaman. Meskipun kura-kura Gonger sangat kurus, itu salahmu karena merebus sup dan mengunyah daging. Lisu mengerucutkan bibirnya dan melihat ke samping ke arah Zupingan yang sedang membaca sambil tersenyum kastanya, dan matanya berair. Matanya yang cerah dan gelap membuat kecantikan alaminya semakin terlihat. Lisu datang ke sini bersama pelayan kecil Baozi. Tidak ada orang lain. Pelayan kecil Baozi membawa bungkusan yang menggembung. Jika Anda menjawab ya, itu saja. Jika Anda ingin memberatkan diri sendiri, tidak perlu ragu. Setelah mendengarkan pertanyaan Lisu, Zupingan mengalihkan pandangan dari buku dan menatap Lisu yang telah berjalan di beberapa titik. Dia menjawab dengan bibir bergerak-gerak. Ayolah, orang lain tidak percaya itu kamu, tapi aku tidak akan tertipu olehmu. Ya ampun, kamu telah membuat Gonger sengsara. Kamu hanya merebus sup dan mengunyah daging. Kamu bahkan bertanya pada pria gendut itu siapa kamu sambil tersenyum. Jika tidak, nenek menghentikanku, dan berat badan Gonger akan bertambah lagi. Lisu memutar matanya dan terkekeh. Anda merebus sup dan mengunyah daging. Itu menghina tuan-tuan. Saya seorang pegawai negeri. Zupingan mengerutkan bibirnya dan berkata, tidak peduli sama sekali. Kamu mengambilnya dengan jelas, kata Lisu dengan marah. Guru sebelumnya hanya mengajar selama 3 hari sebelum marah kepada Guru Gong. Guru ini juga sering dibuat marah oleh Guru Gong dan meminta izin untuk memulihkan diri. Pelayan kecil Baozi di belakang Lisu tidak bisa menahan tawa ketika dia memikirkan tentang anak nakal yang mengeluh tetapi diberi pelajaran oleh tuan tua. Dua lesung pipit kecil di wajah Baozi juga tersenyum. Haha, mungkin anak nakal itu seperti anak di Cry Wolf. Kamu orang jahat. Lisu memutar matanya ke arah Zupingan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibir dan tersenyum. Tentu saja, Lisu membawa pelayan kecil Baozi ke kamar tamu Zupingan. Dia di sini bukan untuk menyelidiki, tetapi untuk membawakan pakaian ganti untuk Zupingan. Pembantu kecil Baozi datang ke sini dengan satu set pakaian yang terlipat rapi, mungkin satu set pakaian sarjana, dihiasi dengan bulu cerpelai dan barang-barang lainnya, dengan kesan elegan dan mulia. Kamu akan mengganti pakaianmu nanti. Mulai sekarang, 2 hari sekali, aku akan meminta Huaer datang ke tempatmu untuk mengambil pakaian ganti, membilas dan mengeringkannya, lalu mengirimkannya kepadamu. The Marquis Mansion tidak lebih baik dari di rumah, ada orang-orang dengan pandangan dangkal. Juga, 3 hari lagi nenekku akan berulang tahun, jadi jangan lupakan itu. Lisu meminta Baozi untuk meletakkan pakaian yang dibawanya ke kamar Zupingan, dan kemudian berkata kepada Zupingan di kamar. Setelah menyelesaikan percakapan, dia membawa pelayan kecil Baozi pergi. Ketika hampir tengah hari, seorang anak laki-laki datang dan mengatakan bahwa Markis dari Lin Huai telah mengundangnya, maka Zupingan mengikuti anak laki-laki itu ke ruang belajar Markis dari Lin Huai. Markis dari Lin Huai mengundang Zupingan untuk datang, yang hanya sekedar rasa hormat. Dia hanya menanyakan sekilas tentang latar belakang keluarga Zupingan. Meski sudah diketahui bahwa Zupingan adalah seorang sarjana muda yang datang ke ibu kota untuk mengikuti ujian. Namun, ia tetap kecewa dengan latar belakang keluarga Zupingan, ia sendiri lebih memilih keturunan dari keluarga kelahiran istrinya. Dia tidak optimis tentang Zupingan. Alangkah baiknya jika anak laki-laki miskin dari desa pegunungan tidak menghalangi rumah Ho, tapi lupakan membantunya. Apalagi setelah mengetahui dari Fatizhou bahwa Zupingan akan dimasukkan ke dalam nomor buruk dalam persidangan, dia semakin kecewa. Sayangnya pekerjaan yang sudah selesai.
Markis dari Lin Huai kecewa. Oleh karena itu, dia tidak bersikap dingin atau acuh terhadap Zhu Ping'an. Zhu Ping'an tidak pernah menganggap serius Lin Huai Markis Mansion. Tentu saja, dia tidak akan menerima sambutan dingin dari Lin Huai Markis. Oleh karena itu, dalam menanggapi pertanyaan Markis dari Lin Huai, Zhu Ping'an menanggapi dengan tenang dan tenang, tanpa terkejut dengan kehormatan atau aib, kurang dari BR, lebih besar dari. Setelah mengobrol beberapa patah kata, Markis dari Lin Huai menyajikan teh, dan Zhu Ping'an dengan sadar menyerahkannya dan pergi. Pada siang hari, seorang anak laki-laki datang untuk menyampaikan pesan yang mengatakan bahwa dua tuan muda datang mengunjungi Zhu Ping'an, mengaku sebagai teman lama. Kedua orang itu hanyalah Zhang Siwei dan Wang Shizhen. Zhu Ping'an menghadiahi anak laki-laki itu dengan kacang perak dan memintanya untuk meninggalkan pesan kepada pengurus rumah Hou, mengatakan bahwa dia tidak akan makan malam di rumah Hou pada siang hari. Ketika kami sampai di gerbang rumah Hou, kami melihat Zhang Siwei dan Wang Shizhen yang anggun. Ketika Zhang Siwei dan Wang Shizhen bertemu Zhu Ping'an, mata mereka bersinar. Zhu Ping'an masih memiliki bayangan anak petani miskin dengan pakaian lusuh beberapa waktu lalu latar belakang pakaiannya. Saya harus mengatakan bahwa pepatah bahwa manusia bergantung pada pakaiannya dan seekor kuda bergantung pada pelananya masuk akal. Haha, Ziu, kamu menyembunyikannya begitu keras dari kami. Kamu bilang kamu berasal dari keluarga petani biasa, tapi aku tidak menyangka kamu lahir di rumah Markis Lin Huai. Saudara Zuxian, menurutmu apa yang harus kami lakukan? Zhang Siwei menunggu Zhu Ping'an. Ketika dia keluar, dia bertindak seperti sedang mengumpulkan pasukan untuk menuduhnya. Nama keluarga saya Zhu, dan saya bukan Li. Bagaimana saya bisa berasal dari Lin Huai Markis Mansion? Zhu Ping'an mengerutkan bibirnya. Aku semakin malu menggendong wanita cantik seperti itu dalam pelukanku. Beritanya sudah tersebar ke seluruh penginapan. Istri Tuan Zhu secantik peri. Bahkan para pelayannya pun langka dan mempesona. Kalian tidak melakukannya, bahkan datang menemui saya atau Vincent setelah ujian. Sudah jelas. Manjakan diri di pedesaan yang tenang, begitu cantik dan pandai memanfaatkan. Hati-hati terhadap kebakaran di halaman belakang. Zhang Siwei bercanda. Rahasianya melibatkan reputasi Li Su sebagai teman baik. Zhu Ping'an tidak bisa memberitahu mereka, jadi dia harus tertawa getir. Tidak ada yang ingin kukatakan. Aku harus membunuhmu dengan baik hari ini. Bagaimana menurutmu, Vincent? Zhang Siwei menepuk bahu Zhu Ping'an dan menoleh ke arah Wang Shizhen sambil tersenyum. Setuju. Wang Shizhen, mengenakan jubah seputih salju, menggema dengan senyuman di bibirnya, tampak seperti pria yang rendah hati meskipun dia sedang bercanda. Wen Sheng, kamu telah belajar terlalu banyak dari Ziwei, kata Zhu Ping'an dengan sudut bibir melengkung. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Wang Shizhen, yang terlihat seperti murid yang baik-baik secara horizontal maupun vertikal, nantinya bisa menulis Jinping Mei, yang mengejutkan. Ziu mengatakan ini padamu. Aku harus pergi ke paviliun Wenyuan untuk makan besar hari ini. Zhang Siwei meletakkan tangannya di bahu Zhu Ping'an dan menekankan sambil tersenyum. Saya tidak punya banyak uang. Zhu Ping'an merentangkan tangannya dan berkata dengan sangat lajang. Pada saat ini, pintu samping rumah Lin Huai Markis terbuka lagi. Seorang pelayan kecil membawa roti berlari dengan roknya, wajahnya memerah. Dia memberikan tas uang kepada Zhu Ping'an seperti harta karun, dan melihat ke atas wajah nakal dan mata besar bersinar, dia berkata, Paman, kamu lupa dompetmu di rumah, dan wanita itu memintaku untuk membawakannya untukmu. Oh, ngomong-ngomong, wanita itu juga memintaku untuk memberitahu pamanku, jangan jika kamu ingin serakah, jangan pergi ke tempat yang buruk. Setelah mengatakan itu, pelayan kecil Baozi meletakkan dompet itu di tangan Zhu Ping'an, dan wajahnya tampak tersentuh oleh hangatnya tangan Zhu Ping'an. Dia tersipu, lalu mengangkat roknya dan berlari kembali ke Hou Mansion. Hehehe, kamu sangat cantik dan diberkati. Istrimu yang cantik sangat lembut dan perhatian. Bahkan pelayannya pun sangat polos. Aku sangat iri pada orang lain. Ayo pergi, makanan lezat di paviliun Wenyuan sudah menunggumu. Sedangkan untuk kami sudah memiliki kantong uang. Jadi apalagi yang bisa kami katakan?
Zhang Xiwei menepuk bahu Zhu Ping'an dan bercanda sambil tersenyum. Kalian berdua sahabatku, tolong pimpin jalannya. Zhu Ping'an mengulurkan tangannya dan mengundang, tercengang. Bab 299 Paviliun Wenyuan. Paviliun Wenyuan. Paviliun Wenyuan di sini bukanlah tempat dinasti Qing menyimpan si Kukuansu 100 tahun kemudian, melainkan sebuah restoran ikonik di ibu kota dinasti Ming, tempat yang ideal bagi para cendekiawan dan cendekiawan untuk minum. Pertama, Anda harus berbakat, dan kedua, Anda harus kaya untuk memasuki Paviliun Wenyuan. Setiap hari, judul puisi akan digantung di pintu Paviliun Wenyuan. Hanya mereka yang berada di industri yang menulis puisi sesuai kebutuhan yang diizinkan memasuki Paviliun Wenyuan. Ini sedikit mirip dengan klub-klub kelas atas saat ini. Dengan cara ini, orang-orang yang datang ke Paviliun Wenyuan semuanya adalah cendekiawan, dan gayanya akan ditingkatkan. Para sarjana dan pejabat, San Ren, penyair, Nizi, dan Yuliu sering datang ke Paviliun Wenyuan, tempat berkumpulnya para sastrawan. Jika ada pujian di Paviliun Wenyuan, reputasi mereka akan meningkat. Hari ini, mengingat Jiangnan, yang ditulis oleh Bai Juyi dari dinasti Tang digantung di pintu Paviliun Wenyuan, Jiangnan bagus, dan pemandangannya akrab bagi saya. Saat matahari terbit, bunga-bunga di sungai berwarna merah seperti api, dan saat musim semi tiba, sungai menjadi hijau seperti biru. Tidak bisakah kamu mengingat Jiangnan? Saya mungkin membuat puisi berdasarkan judul dan gaya ini. Zhu Ping'an dan 3 orang lainnya datang ke pintu Paviliun Wenyuan dan melihat lagu, mengingat Jiangnan, yang tergantung di pintu, dan mereka semua tersenyum tipis. Mereka bertiga saling menundukkan tangan, dan kemudian anak laki-laki jujur Wang Shizhen didorong keluar oleh Zhang Xiwei dan Zhu Ping'an untuk menulis puisi. Wang Shizhen layak menjadi pemimpin yang akan memimpin dunia sastra dinasti Ming di masa depan. Setelah diusir oleh kedua pria itu, Wang Shizhen tetap tenang. Dia hanya tersenyum dan melangkah maju dan meninggalkan puisi, Reminiscence. Jiangnan. Di mana lagu dimulai, matahari terbenam dan separuh sungai berwarna merah. Tiang hijau lembut menambah hujan plum, dan kemeja kuning muda menahan angin sutra akar teratai. Rumah saya di Wuhudong. Begitu lagu Wang Shizhen, mengingat Jiangnan, keluar, ada tepuk tangan meriah di depan pintu. Ini juga merupakan praktik Paviliun Wenyuan. Setiap hari, akan ada beberapa cendekiawan dan ahli Taurat di depan pintu Paviliun Wenyuan yang bertindak sebagai para jenderal, baik dari Imperial College atau Imperial Academy. Singkatnya, puisi dan esai yang ditulis oleh para sastrawan yang diundang oleh Paviliun Wenyuan harus disetujui oleh mereka sebelum mereka dapat diterima di Paviliun Wenyuan. Lagu Wang Shizhen, Rekaling Jiangnan, hampir menjadi lagu terbaik yang pernah mereka lihat saat ini. Jadi aku hanya bisa berteriak sekeras-kerasnya. Hujan plum-plum, angin sutra akar teratai, puisi Wen Sheng dapat bersaing dengan Bai Simo. Zhang Xiwei tidak bisa tidak mengaguminya. Tuan muda, saya masih sadar diri. Dibandingkan dengan Bai Simo, saya masih jauh tertinggal. Wang Shizhen menggelengkan kepalanya sedikit, tersenyum. Gaya seorang pria sejati. Dalam pandangan Zhu Ping'an, Wang Shizhen adalah standar kuno seorang pria yang rendah hati, tidak terpengaruh oleh kehormatan dan aib, dan tampak persis seperti seseorang yang baru saja keluar dari lukisan tinta. Namun, di detik berikutnya, Zhu Ping'an menarik kembali pandangan tersebut. Ahem, saya tidak kenal mereka. Permisi, saya akan naik ke atas dulu. Wang Shizhen mendapat izin dan memasuki Paviliun Wenyuan. Dia menundukkan tangannya kepada cendekiawan yang bertindak sebagai petugas gerbang, lalu tersenyum pada Zhu Ping'an dan Wang Shizhen di luar pintu. Awalnya, aturan Paviliun Wenyuan adalah jika salah satu orang dalam kelompok memenuhi persyaratan pertanyaan, mereka semua dapat diterima di paviliun. Namun, karena Wang Shizhen tiba-tiba datang ke sini, mereka tidak diperbolehkan akrab satu sama lain, yang berarti mereka tidak berada dalam grup yang sama. Jadi menurut Paviliun Wenyuan menurut aturan, Zhu Ping'an dan Zhang Xiwei harus membuat lagu lain, Rekaling Jiangnan. Kemudian, Zhu Ping'an diusir oleh Zhang Xiwei. Zhu Ping'an memandang Zhang Xiwei dan tersenyum tipis, lalu melangkah maju dan mengambil kuas. Saya merilis lagu, mengingat Jiangnan.
Jiangnan bagus, dan gerbang kotanya kokoh. Hanya ada seekor kuda batu di depan mausolem, dan seekor unta perunggu di jalur sisa-sisanya. Yusu bernyanyi larut malam. Ini adalah puisi yang mengenang bagian selatan sungai Yangtze oleh Nalan Singde pada dinasti Qing. Di antara puisi-puisi Nalan, puisi yang mengenang bagian selatan sungai Yangtze ini tidak terlalu menonjol, tetapi hanya ditulis ketika ia mengunjungi Nanjing di zaman modern. Zhu Ping'an melihat lagu, mengingat selatan sungai Yangtze, di sebuah situs bersejarah di suatu tempat, dan dia menghafalnya tanpa menyadarinya, jadi dia mengambilnya kali ini. Meskipun puisi ini tidak terlalu menonjol di antara puisi-puisi Nalan, di antara mereka yang datang ke Paviliun Wenyuan hari ini. Puisi ini juga cukup luar biasa. Penjaga gawang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Halo!" Lagu, Rekaling Jiangnan, karya Wang Shizhen barusan hidup dan hidup, menggambarkan kecintaannya pada kampung halamannya di Jiangnan. Rekaling Jiangnan, karya Zhu Ping'an adalah meditasi tentang naik turunnya sejarah. Keduanya merupakan karya luar biasa. Hahaha, kata pertama sebelum lirik, Rekaling Jiangnan, karya Wen Sheng adalah kata, G, dan kata terakhir puisi Ziu, Rekaling Jiangnan, juga merupakan kata, G. Sangat menarik untuk dinyanyikan dan diselaraskan. Zhang Siwei memuji. Setelah menyelesaikan lirik Zhu Ping'an, saya menemukan harmoni lirik Wang Shizhen dan Zhu Ping'an, dan tidak bisa menahan tawa dan bercanda. Menanggapi Zhang Siwei, Zhu Ping'an siran memasuki Paviliun Wenyuan, dan seperti Wang Shizhen, dia menundukkan tangannya ke pintu jenderal, dan kemudian tersenyum pada Zhang Siwei yang berada di luar pintu dan ingin memasuki paviliun bersama, dan berkata dan Wang Shizhen mengatakan hal yang sama. Ahem, saya tidak kenal dengan orang di luar pintu. Mohon permisi, saya akan naik ke atas dulu. Kemudian Zhu Ping'an menyusul Wang Shizhen dan berdiri bersama di aula, melihat keluar pintu sambil tersenyum. Kalian, Zhang Siwei tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu dia melangkah maju dan menulis puisi, mengingat selatan sungai Yangtze. Menelan dari selatan sungai Yangtze, dengan lembut meniupkan angin tirai bersulam. Pada bulan Februari, masyarakat baru di kolam berlalu, dan istana lama 6 dinasti kosong. Jie Jie Xie Sun Sidong. Ke bernyanyi bersama Wang Shizhen di babak pertama, dan Zhu Ping'an di babak kedua juga melakukannya dengan mudah. Benar saja, mereka yang bisa meninggalkan nama terkenal dalam sejarah bukanlah orang yang mudah, dan mereka bisa membaca puisi dan artikel di ujung jari mereka. Peristiwa hari ini memberi Zhu Ping'an lebih banyak pemahaman tentang selebriti dalam sejarah. Mereka yang meninggalkan namanya dalam sejarah bukanlah orang-orang sederhana. Begitu lagu, Mengingat Jiangnan, keluar, dia secara alami mendapat tepuk tangan dari penjaga gerbang. Zhang Siwei tersenyum dan menyusul Wang Shizhen dan Zhu Ping'an dan pergi ke Paviliun Wenyuan. Mereka bertiga pergi ke Paviliun Wenyuan dan menemukan kursi kosong untuk duduk. Zhang Siwei memesan 8 hidangan dan 1 sup sekaligus sebelum berhenti. Wang Shizhen di samping tersenyum dan tidak berkata apa-apa, dan Zhu Ping'an memesan 1 porsi lagi dari Paviliun Wenyuan makanan. Hidangan khasnya adalah sebotol anggur berusia 10 tahun, jadi pelayan mengambil menu dan pergi ke dapur untuk menyiapkan hidangan. Di dalam kantong uang yang diberikan oleh Li Su ada 3 cek perak, masing-masing bernilai 50 tael perak, dengan total 150 tael perak RMB, yaitu Universitas Qingdao. Jika harga udang naik 10 kali lipat, itu akan cukup untuk membayarnya. Dalam Dream of Red Mansions, makan kepiting untuk begitu banyak orang di keluarga Jia hanya berharga 24 tael perak. Hal ini membuat Nenek Liu berseru bahwa itu cukup untuk hidup satu keluarga kecil selama setahun, tapi sekarang makanan ini di Wenyuan Pavilion bahkan lebih mahal. Tidak akan lebih mahal dari makanan kepiting di keluarga Jia. Tentu saja, Zhu Ping'an tidak akan mengambil uang Li Su dengan sia-sia. Dia juga memiliki sedikit tabungan, jadi dia bisa mengembalikannya kepada Li Su ketika dia kembali. Paviliun Wenyuan menyajikan makanan dengan sangat cepat. Sebelum Zhu Ping'an dan yang lainnya dapat mengobrol sebentar, pesanan mereka keluar satu demi satu. Baru saja di gerbang rumah Hou, kamu juga mendengar bahwa aku tidak boleh minum terlalu banyak, nikmati saja dirimu sendiri. Zhu Ping'an menuangkan segelas anggur untuk masing-masing Zhang Siwei dan Wang Shizhen,
menuangkan segelas untuk dirinya sendiri, dan mengangkat gelasnya untuk bersulang. Saya mengerti, jika kita memiliki istri yang cantik dan selir yang cantik, kita tidak akan minum terlalu banyak, haha. Zhang Xiwei dan Wang Shizhen mengangkat gelas anggur mereka, mendentingkannya dengan Zhu Ping'an, dan bercanda sambil tersenyum. Tidak ada orang lain yang datang mengganggu, dan tidak ada yang mengadakan pertemuan puisi di Paviliun Wenyuan. Singkatnya, makan malam sangat damai. Mereka bertiga mengobrol sambil makan, dan membicarakan beberapa hal yang berkaitan dengan ujian, juga. Orang-orang dapat mengatakan bahwa mereka bersenang-senang saat makan dan mengobrol. Setelah makan malam, mereka bertiga pergi ke Paviliun Wenyuan. Zhang Xiwei dan Wang Shizhen bertindak sebagai pemandu, mengatakan mereka ingin membawa Zhu Ping'an mengunjungi ibu kota. Babak 300, Dian Niantang. Mobil bergemuruh, kuda berdesir, dan angin musim semi di bulan Februari bagaikan gunting. Ini adalah perasaan paling intuitif Zhu Ping'an tentang ibu kota saat ini. Mobil dan kuda terus datang dan pergi, dan angin musim semi terasa sedikit sejuk di wajahnya. Zhang Xiwei dan Wang Shizhen sebagai pemandu wisata ingin membawa Zhu Ping'an ke kuil Chongfu Zhen di luar gerbang Xuanwu yang merupakan kuil Faiyuan modern. Setelah meninggalkan Xuanwumen dan berjalan ke selatan sepanjang jalan, tidak butuh waktu lama untuk mencapai kuil Chongfu. Biasanya, setelah ujian kekaisaran, banyak kandidat suka pergi ke kuil untuk mencari rezeki spiritual, menyampaikan permohonan, membakar dupa, del. Selain itu, ini adalah musim bunga aprikot, dan bunga aprikot di kuil Chongfu juga terkenal keindahannya. Mereka bertiga berjalan ke selatan sepanjang jalan di luar Xuanwumen. Jalan ini sangat ramai dengan banyak orang dan pedagang. Ada berbagai macam toko di jalan, termasuk penginapan dan klub, toko dan kedai teh, namun yang paling populer adalah kios sayur dan toko sayur. Meski saat ini awal musim semi, segala jenis sayuran mulai dijual di jalan. Zhang Xiwei dan Wang Shizhen adalah pemandu wisata yang kompeten. Saat mereka berjalan, mereka memperkenalkan adat istiadat setempat kepada Zhu Ping'an di sepanjang jalan. Ini jalan pasar sayur. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah pasar sayur terbesar di dinasti Ming. Sebagian besar orang di ibu kota datang ke sini untuk membeli sayuran. Zhang Xiwei memperkenalkan jalan ini kepada Zhu Ping'an sambil berjalan. Oh, ini jalan sayur. Zhu Ping'an mengangguk ketika mendengar ini. Ternyata ini adalah cai shiko yang sangat terkenal di generasi selanjutnya. Pada dinasti Ming, cai shiko ini hanyalah pasar sayur terbesar. Alasan mengapa cai shiko menjadi begitu terkenal. Pemerintah Qing memindahkan tempat eksekusi pembunuhan dari gerbang Sisi di dinasti Ming ke Cai Shiko di luar gerbang Xuanwu, dan mengeksekusi tahanan yang dijatuhi hukuman mati setelah festival musim gugur setiap titik balik matahari musim dingin. Tetapi, sekarang ini hanyalah pasar sayur terbesar. Saat kita sampai di sini, ada satu tempat yang harus kita lihat. Wang Shizhen masih berjalan di belakang. Ketika saya berjalan di suatu tempat, saya tiba-tiba menjadi energi. Saat berbicara dengan Zhu Ping'an, dia memimpin ke satu arah. Hanya beberapa langkah lagi, saya sampai di depan sebuah toko obat bernama Si Heniantang. Apotek itu megah dan besar, tetapi yang paling menarik bagi Zhu Ping'an adalah plakat apotek tersebut. 3 karakter, Aula Tahun Bangau, terukir di plakat tersebut. Di antara mereka, karakter burung bangau memiliki guratan paling banyak, yaitu asimetris dengan 2 karakter lainnya. Namun, ketiga kata tersebut disatukan membentuk tata letak yang sangat baik. Kelihatannya cukup artistik. Karakter dalam plakat ini anggun seperti naga yang mengejutkan, dan memiliki karakter yang kuat. Ada kaligrafi seperti itu di pasaran. Zhu Ping'an mendongak dan melihat ketiga karakter Heniantang lebih baik dari miliknya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit emosional. Ziyu, penglihatanmu bagus. Wang Shizhen awalnya ingin menunjukkan plakat ini kepada Zhu Ping'an, tetapi ketika dia melihat Zhu Ping'an melihat sekilas plakat itu, dia memujinya sambil tersenyum. Wen Sheng, Ziyu, tidak pantas tinggal di sini terlalu lama. Zhang Xiwei tampak sedikit muak dengan Heniantang ini. Kenapa? Zhu Ping'an sedikit bingung. Benar, Xiwei, kenapa kamu begitu cemas? Wang Shizhen juga bingung. Ia menemukan tempat ini belum lama ini,
ia kebetulan menemukan plakat ini ketika melewati apotek tersebut. Saat itu, ia tertarik dengan font pada plakat tersebut. Karena saya sedang sibuk saat itu, saya hanya melihat sekilas dan pergi. Melewati saat ini, dia mau tidak mau mengajak Zupingan dan yang lainnya untuk mengagumi plakat itu bersama-sama. Saya ingin melihat lebih dekat kali ini, tetapi saya mendengar dari Zhang Xiwei bahwa tidak disarankan untuk tinggal di sini dalam waktu lama. Wang Shizhen juga sulit dimengerti. Zhang Xiwei tidak langsung menjawab, tetapi menunggu sampai Wang Shizhen dan Zupingan meninggalkan Heniantang setelah membaca plakat dan melangkah lebih jauh sebelum memberikan alasannya kepada Zupingan dan Wang Pingan. Kata Shizhen, ternyata Heniantang, yang terletak di sudut barat laut Jalan Caishi, adalah taman belakang rumah Menteri Utama Yan Songyan. Apotek ini diinvestasikan dan dibuka oleh Perdana Menteri lama yang telah merugikan orang dan menyembuhkan penyakit ketika dia berada dalam politik. Namanya berarti, lagu dan burung bangau memperpanjang umur. Reputasi Yan Song sangat buruk selama bertahun-tahun. Meskipun dia sangat kuat, di mata beberapa King Liu, dia masih dijauhkan. Apakah itu berarti plakat itu ditulis oleh Yan? Wang Shizhen tampak sedikit tidak senang, seolah-olah dia baru saja menelan lalat. Zhang Xiwei mengangguk. Setelah menerima konfirmasi, ekspresi Wang Shizhen menjadi lebih memalukan, seolah-olah dia melihat babi mengunyah ginseng. Oh, sayang sekali. Wang Shizhen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dalam penilaian kaligrafi pada masa dinasti yang lalu, kualitas kaligrafi dan karakter merupakan satu kesatuan darah dan daging. Karakter selalu lebih tinggi dari kualitas kaligrafi. Kaligrafi merupakan perwujudan dari integrasi pengetahuan manusia yang tinggi, bakat, dan kualitas. Bagi para kolektor karya kaligrafi yang bermoral rendah, sama saja dengan mengumpulkan roh jahat, yang tidak hanya mencoreng tradisi keluarga, tetapi juga merusak karakternya sendiri. Itu sebabnya Wang Shizhen menghela nafas. Jadi begitu, pantas saja, sayang sekali. Setelah mendengarkan penjelasan Zhang Xiwei, Zupingan mengangguk. Ternyata itu ditulis oleh Yan Song. Pantas saja, Yan Song adalah salah satu dari 3 ahli kaligrafi paling pengkhianat di dunia. Sejarah ada cerita tentang Yan Song di generasi selanjutnya. Singgungan pada kaligrafi, dikatakan bahwa 3 karakter, Zigongtang, pada plakat aula utama Beijing Gongyuan ditulis oleh Yan Song pada masa dinasti Qing. Ketika Kaisar Qianlong mengetahui fakta ini, dia ingin menggantinya dan memerintahkan semua orang di istana yang tahu kaligrafi. Dia menulis 3 karakter ini beberapa kali sebagai seorang kaisar yang suka menulis dan menulis. Namun, dia menemukan bahwa pena kekaisarannya dan tulisan orang lain tidak sebaik milik Yan Song, jadi dia harus menyerah dan tetap membiarkan kata-kata pengkhianat itu menggantung tinggi. Terlihat tulisan tangan Yan Song memang patut menjadi perhatian semua orang, namun sayang sekali karakter Yan Song terlalu buruk, dan tulisan tangannya sering diremehkan karena karakternya yang buruk. Terlihat dari reaksi Zhang Xiwei dan Wang Shizhen bahwa kedua pria ini tidak memiliki kesan yang baik terhadap Yan Song. Mereka berdua juga tahu dari reaksi Zupingan bahwa Zupingan tidak terlalu menyayangi Yan Song. Mereka bertiga saling memandang dan tersenyum, menggelengkan kepala, sampai di jalan Caishi, dan terus berjalan ke selatan. Setelah berjalan beberapa saat, sejumlah orang yang kebanyakan laki-laki berkumpul di pintu masuk gang yang menghubungkan jalan Caishi. Orang-orang berkumpul di sana dalam kelompok, mengelilingi ruang terbuka, menunjuk ke ruang terbuka, dan berbisik di antara mereka sendiri. Apa yang telah terjadi? Mereka bertiga melangkah maju dengan rasa ingin tahu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Para penonton melihat bahwa ketiga orang itu berpakaian bagus, dan mereka tampak kaya atau bangsawan, atau keduanya kaya dan mulia, jadi mereka menyingkir untuk memungkinkan ketiga orang itu melewati kerumunan dan berjalan ke depan. Ketika saya sampai di depan, saya menyadari kebenaran tentang apa yang semua orang tonton. Di tempat tersebut, seorang gadis muda mengenakan pakaian biasa, berlutut di depan semua orang, dengan sedotan tersangkut di rambutnya, dan rambut hitamnya menutupi separuhnya, separuh wajahnya yang terbuka dicat tipis dengan riasan, dan ada sedikit bekas air mata. Di zaman sekarang, memakai sedotan di kepala bukanlah hal yang lucu. Kata, sedotan, artinya murah,
yang artinya barang itu sudah tidak berharga lagi bagi saya. Dalam berbagai periode sejarah masyarakat Tiongkok kuno, rumput sawi, rumput mark, digunakan dalam segala hal mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga keluarga miskin yang menjual anak-anak mereka karena kelaparan dan kedinginan. Gadis muda di depannya sedang memegang sedotan, artinya dia sedang menjual dirinya sendiri. Plot seperti ini sering terlihat di novel, tapi saya tidak menyangka akan melihat plot yang sebenarnya. Saya harap ini bukan plot berdarah. Bersambung.